Kamu benar-benar pencuri. Aku adikmu. Beraninya kau menciumku saat aku memintamu menciumku. Kau menyuruhku untuk mendengarkanmu. Dan aku melakukannya. Kamu tidak bahagia lagi. Anda benar-benar tidak bisa berkata-kata saat ini. Kakak ini dengan satu ayah dan satu ibu di depannya. Sepertinya aku menyukai diriku sendiri. Tapi dia tidak mengatakannya. Selalu menggoda diri sendiri dengan cara yang berbeda. Saya tidak berani berbicara. Karena 3 hari yang lalu. Kamu adalah kotoran. Produk buruk yang harus disiram dengan urin. Tapi saat mengantarkan take out. Menerima telepon dari ibuku. Nak, segera kembali. Tolong selama bertahun-tahun. Saatnya memberitahumu sesuatu. Nada suara ibu yang bersemangat dan bahagia. Membuatmu sangat penasaran. Kau tahu, ibu biasanya tidak seserius itu. Jangan katakan apa-apa. Berlari pulang dengan keledai listrik kecilnya. 10 menit kemudian, setelah keledai listrik kecil diparkir. Hati-hati dengan Rolls-Royce yang diparkir di lantai bawah. Anda sedikit terkejut bahwa komunitas Anda sangat bias. Mobil mewah seperti Rolls-Royce masih langka. Anda mengalihkan pandangan dan bergegas pulang. Anda belum berjalan di pintu. Saya mendengar suara banyak orang berbicara di rumah. Setelah mendorong membuka pintu, kecuali orang tuaku, ada pasangan parubaya duduk di sofa. Mengenakan jas dan terlihat mahal untuk mati. Jelas bukan orang biasa. Dengan penampilanmu, masih ada suara berisik barusan, dan ruang tamu langsung sunyi. Detik berikutnya, Jiang Lijun berpakaian seperti seorang wanita berjalan di depanmu. Pegang kamu dan katakan sayang. Akhirnya aku menemukanmu. Dust Dragon melambat untuk sementara waktu. Lalu dia bertanya pada orang tuanya. Apakah mereka kerabat keluarga kita? Kecuali alasan ini, Anda tidak bisa memikirkannya. Identitas apalagi yang bisa mengatakan itu kepada Anda? Mendengar ini, Chen Qiuwan memutar matanya ke arahmu, bocah konyol. Mereka adalah orang tua kandungmu. Tidakkah menurutmu kamu terlihat seperti mereka? Suka. Kalimat ini bisa membuatmu merasa sangat kuat. Jiang Lijun meraih tanganmu dan duduk di depan sofa. Disinilah semua alasan masuk. Rumah sakit mengalami kecelakaan mendadak ketika Anda lahir. Karena Anda dianggap salah. Faktanya, Anda seharusnya menjadi anak dari keluarga kaya di Jiangzheng. Tunggu sampai kamu berumur 4 tahun. Jiang Lijun dan istrinya baru menyadari. Mereka memegang anak yang salah. Tapi sekarang sudah 4 tahun. Perubahan keluarga yang tiba-tiba pasti akan berdampak besar. Ditambah ibumu Chen, malam musim gugur itu tegas. Jadi kami sepakat untuk menunggu anak itu lulus kuliah. Biarkan Anda memilih. Ini juga tujuan Jiang Lijun dan Luo Hongtian. Setelah mendengarkan ini, kamu merasa Anda seperti protagonis dalam novel urban. Sebelum datang, bahkan, kamu berfantasi tentang hal-hal penting yang ibumu katakan. Mungkinkah dia telah miskin selama 18 tahun? Maka ibu harus mengatakan pada dirinya sendiri. Faktanya, saya adalah generasi kedua yang kaya. Saya pikir itu hanya fantasi. Aku tak menduga itu akan terjadi. Itu hanya digantikan oleh orang tua kaya yang jatuh dari langit. Tak satu pun dari 4 orang saat ini sedang berbicara. Siap mendengar jawaban Anda. Setelah mencerna informasi ini, Anda mengulurkan tangan Anda tanpa ragu-ragu. Bawa Ibu Chen Qiuwan pergi. Tidak peduli siapa orang tua kandung saya. Aku hanya tahu, ibu dan ayahku yang menarikku ke atas. Ini jawaban saya. Kata-kata ini, biarkan Chen Qiuwan dan Gu Zhendong menunjukkan mata puas. Beraninya kau mengatakan hal-hal sensasional seperti itu? Nak, aku tidak menyakitimu dengan sia-sia. Seperti yang diharapkan dari anakku. Jiang Lijun dan Luo Hongtian saling berpandangan. Ada juga senyum di mata. Puas dengan jawaban ini. Jika seseorang ingin menjadi kaya, bahkan orang tua angkat yang telah membesarkan diri mereka sendiri selama 20 tahun dapat meninggalkan.
Itu bukan manusia, itu binatang. Wenyan Jiang Lijun senyum kecil dan bilang, "It's alright, child. Bahkan, kami terutama di sini untuk bertemu dengan Anda kali ini. Aku tidak ingin membawamu pergi. Mulai sekarang, keluarga kami secara bertahap akan menjadi akrab satu sama lain." Omong-omong, King Ya ada di kamarmu. Anda pergi dan mengenalnya. Bagaimanapun, itu akan menjadi keluarga mulai sekarang. Kau mengangguk. Ia buru-buru bangkit dan bergegas menuju kamarnya. Anda juga ingin melihat siapa gadis yang melaporkan kesalahan saat itu? Tetapi ketika Anda membuka pintu, saya langsung terkejut dengan pemandangan di depan saya. Ini adalah wajah yang sempurna. Tapi ada jejak ketidakpedulian di wajah itu. Seperti gunung es. Seluruh tubuh memancarkan momentum tak berujung dari orang asing. Mata Luo King Ya kecil. Kamu berdiri tercengang di pintu dengan mata berputar. Ada sedikit ketidakpedulian dalam suara yang tajam dan menyenangkan. Apakah Anda sudah cukup melihat? Mendengar ini, Anda kembali sadar. Bisa ditemukan. Wanita ini memegang bingkai foto dari kamarmu. Dan konten dalam bingkai. Ini adalah fotomu dan kekasih masa kecilmu. Saya pikir itu setelah lulus. Anda dan King Mason Weiwei akan memasuki istana pernikahan. Tapi banyak hal berubah. Sebuah sempurna Skyfall sesuai dengan standar estetika Shen Weiwei. Ditransfer di tahun kedua. Namanya Gao Ling. Penampilannya, ini akan segera menggantikanmu di sisi Shen Weiwei. Tapi kamu selalu merasa, kuda bambu apa yang bukan tandingan Skyfall adalah omong kosong. Lebih dari 10 tahun perusahaan. Itu dia, orang asing yang baru saja tiba. Bisa dibandingkan? Tapi hasil akhirnya adalah, kuda bambu memang bukan tandingan surga. Tepat ketika Anda tercengang, suara dingin Luo King Ya terdengar. Apakah itu pacarmu? Ketika Anda kembali sadar, Anda segera menjangkau. Sambil terburu-buru, dia bilang dia ingin kamu mengurusnya. Cepat kembalikan padaku, Luo King Ya gesit. Kau tahu kau bukan tandingan. Saya tidak punya pilihan selain berjalan ke meja dan duduk. Dao, ini kekasih masa kecilku. Dengarkan jawaban ini. Luo King Ya memberimu tatapan yang berarti. Lempar album di tempat tidur. Dan saya mengulurkan tangan saya dan saya berkata, pertemuan pertama. Aku akan menjadi adikmu mulai sekarang. Nama saya Luo King Ya. Anda secara tidak sadar menjabat tangannya. Nama saya Gu Chenke. Detik berikutnya Anda dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Menatap salah. Mengapa Anda saudara perempuan dan saya adalah saudara laki-laki? Luo King Ya berkedip nakal. Karena aku ingin saudara laki-laki. Tidak mau kakak. Selain itu, temperamenku juga buruk. Jadi cobalah untuk tidak membuatku marah. Mendengar itu, Anda tertawa. Siapa dia? Jangan membuatnya marah. Anda meminumnya. Zheng Yu berbicara. Saya melihat Luo King Ya dengan santai. Gali saja salinannya dari bawah kasur. Buku yang sangat eksplosif. Senyum di wajahmu berhenti. Lalu dia berkata dengan lemah, saudari. Jelas baru saja bertemu. Anda berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Dia ditekan dengan kuat oleh Luo King Ya. Tepat pada saat ini, teriakan Chen Qiuwan datang dari luar pintu. Xiao Chen King Ya. Kalian sudah selesai bicara? Piring mulai dingin. Oke, ini dia. Luo King Ya melempar buku itu dan keluar dari kamar dengan sedikit kekecewaan. Aku tidak percaya kamu tidak mengenalinya. Setelah dia pergi, Anda melihat bingkai yang Anda miliki di tempat tidur Anda. Setelah beberapa saat, Anda juga keluar dari kamar untuk makan. Tapi tempat sampah di kamar. Tapi ada foto kusut menjadi bola. Setelah makan, Jiang Lijun menyuruhmu untuk mengemasi barang-barangmu. Pergi ke rumah lain selama 2 hari besok. Anda mengangguk, Anda mengatakan ya. Setelah Jiang Lijun dan istrinya pergi di malam hari. Kemudian Anda mulai dari Luo King Ya. Mengobrol dengan orang tua saya.
Belajar. Luo Qingya telah bertemu mereka lebih dari sekali. Suatu hari segera berlalu, sampai saya pergi tidur di malam hari. Anda masih sulit percaya. Anda masih memiliki orang tua yang kaya. Tapi kamu juga mendapat pelajaran. Anda harus memimpikannya hal yang mustahil. Karena itu akan menjadi kenyataan. Keesokan paginya, Anda merasa wajah Anda dipermainkan oleh sesuatu. Anda bangun dalam sekejap, dan Anda hanya menatap kosong. Luo Qingya mencubit wajahnya. Apa yang kamu lakukan? Seperti yang Anda lihat, bangunkan Anda. Hadapi dengan percaya diri. Luo Qingya masuk ke kamarnya. Tidak bisa berkata-kata, bangun dan mulai berganti pakaian. Untungnya, saya tidak memiliki kebiasaan tidur telanjang. Kalau tidak, saya khawatir semuanya sudah terlihat sekarang. Tampaknya, anak laki-laki seharusnya tidak hanya keluar untuk melindungi diri mereka sendiri. Tindakan perlindungan juga harus diambil di rumah. Waspadalah terhadap hooligan wanita. 10 menit kemudian, Anda berjalan keluar pintu dengan Luo Qingya. Ibu dan ayah di kamar saat ini. Melihat punggungmu, kata Lao Gu, apa menurutmu kedua anak ini bisa akur? Begitulah cara kami membuat pertunangan. Bukankah itu terlalu terburu-buru? Gu Zhengwo tersenyum percaya diri, jangan khawatir. Anakku sangat tampan, pasti akan bersatu. Itu benar, ketika kamu tidak pulang kemarin. Kedua keluarga sudah membuat pertunangan. Dan pertunangan ini, secara alami, melalui default Luo Qingya. Adapun alasannya, kedua keluarga tahu betul. Sebuah Land Rover putih di luar komunitas telah menunggu lama. Ini pertama kalinya kamu naik mobil kelas atas ini. Dengan penasaran melihat sekeliling, melihat lingkungan di dalam mobil. Dan Luo Qingya adalah Rao. Saya tertarik untuk menonton penampilan Anda. Saya tidak tahu mengapa dia merasa semakin enak dipandang. Tak sabar menunggu. Aku hanya ingin menganggapmu sebagai bayi yang penasaran. Sendiri. Dan tiba-tiba Anda berteriak dari jendela sebuah tubekal. Dengarkan nama ini. Sejak Lo Tinggias bertemu, pertama kali saya menunjukkan ekspresi yang salah dan jahat. Sebuah ingatan datang kepadamu secara alami. Kapan kau ingat? Ketika Anda melihat reaksinya, Anda langsung tahu yang sebenarnya. Benar saja itu dia. Pantas saja kita baru bertemu kemarin. Wanita ini agak terlalu dekat dengan dirinya sendiri. Ini seperti teman yang sudah lama kamu kenal. Kamu tersenyum kecut. Ketika Anda sedang berbicara dengan ibu saya. Anda telah memanggil saya Xiao Chen Chen. Itu reaksinya. Saya tidak berharap itu benar-benar Anda. Sebelum usia 6 tahun, teman bermain terbaikmu. Ini adalah gaun putih yang Anda sebut Sister Xiaoya. Gadis kecil, pada saat yang paling polos, keduanya membuat janji untuk menikah. Sekarang pikirkan tentang itu. Saya khawatir orang tua kandungnya yang sengaja. Biarkan Luo Qingya datang ke komunitas Anda. Memikirkanmu perlahan tertidur. Mobil-mobil semakin dekat dan dekat ke pusat kota. Mobil segera melaju ke area villa lokal yang terkenal. Perahu Haobot Jiangdu. Tingkat minimum villa di sini adalah puluhan juta. Tunggu sampai tempat parkir. Luo Qingya tidak bisa berkata-kata saat melihatmu tidur nyenyak. Aku tahu seberapa besar hatimu. Ke rumah yang aneh. Jika itu orang lain, saya akan sulit tidur dan makan. Anda bisa tertidur selama setengah jam perjalanan. Luo Qingya tiba-tiba datang ke sisimu. Sekarang kau hanya berjarak 1 pukulan dari wajahnya. Dan dia menoleh padamu dengan hati-hati. Tapi kemudian Anda mulai berbicara dalam tidur Anda. Sedikit keluar dengan nama ini. Suasana di dalam mobil tiba-tiba berubah menjadi dingin. Detik berikutnya, Luo Qingya menamparkan wajahmu. Anda langsung bangun, menatap sekeliling dengan bingung. Saya belum menunggu pertanyaan Anda. Luo Qingya sudah turun dari mobil dan berjalan ke depan. Di ruang tamu villa, Jiang Lijun dari pusat perbelanjaan Zongheng Jiangcheng berjalan-jalan dengan tergesa-gesa. Saya gugup dan bersemangat.
Putra yang telah merindukannya selama bertahun-tahun akan pulang. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Luo Hongtian, yang duduk di sofa, tidak tahan. Tak berdaya menunggu saya untuk mengatakan, "Bisakah kamu berhenti berkeliaran di depan mataku? Apa yang membuat gugup tentang anak saya kembali ke rumahnya sendiri? Bisakah kau belajar dariku? Kau pikir aku sedikit gugup?" Wenyan Jiang Lijun tersenyum. "Tolong luruskan celanamu sebelum memberitahuku ini." Luo Hongtian menunduk bingung. Baru kemudian dia menyadari bahwa celananya sebenarnya dipakai terbalik. Wajahnya tiba-tiba menjadi malu. Cepat ke atas untuk berganti pakaian. Tepat saat dia mengganti celananya dan turun ke bawah, pintu villa baru saja terbuka. Luo Qingya berjalan di depan. "Anda mengikuti dengan koper Anda. Meskipun Anda tenang di permukaan, tapi aku sangat gugup di dalam. Xiao yang haus di sepanjang jalan, kan? Ibu akan menuangkan air untukmu. Aku akan datang, aku akan menuangkan." Luo Hongtian memimpin secara langsung. Berbalik dan berjalan cepat ke dispenser air untuk mengambil air. Jiang Lijun menatapnya dengan galak. "Anda lihat kedua orang ini sebenarnya lebih gugup dari diri Anda sendiri." Ketegangan di hatiku tiba-tiba mereda banyak. "Ayo, saya akan menunjukkan kamarnya dulu." Saat ini, Luo Qingya menggandeng tanganmu dan berjalan ke atas. Setelah naik ke atas, Anda mengikuti Luo Qingya ke sebuah ruangan. Ini adalah ruang berjemur besar yang menghadap ke selatan. Dari kamar yang Anda miliki di rumah asli Anda, lebih dari 2 kali lebih besar. "Ini kamar lamaku, itu yang terbaik di villa ini." "Kamar Anda sebelumnya." Anda tercengang saat mendengarnya. Tidak bisa tidak berpikir. Tidak mungkin karena diriku sendiri, kan? Luo Qingya melihat bahwa wajahmu salah. "Saya tahu kamu pasti memikirkan tentang tentara keluarga." Dan dia menjelaskan dengan lembut. "Saya membeli rumah di luar. Saya hanya kembali ke sini sesekali. Anda tidak perlu memikirkannya. Dan kamu sekarang, itu tidak bisa menggoyahkan posisiku di hati orang tuaku." Mendengar itu, kamu cemberut. Berusaha untuk mempertahankan citra yang suram. Kata semua orang memikirkannya. Tidak, tepat pada waktunya. Selamatkan aku dari tidur nanti. Luo Qingya menatap sedikit. Tiba-tiba berbalik dan angkat tangan untuk menempatkanmu di dinding. Lebih dekat, bisa merasakan napas satu sama lain. Anda tercengang menghadapi gerakannya yang tiba-tiba. Aroma yang menawan terburu-buru darinya ke ujung hidungmu. Hatimu, yang disegel dengan semen, mulai bergetar. "Darah, dengarkan ini." Luo Qingya berkata dengan dingin. "Aku lebih berorientasi pada aturan. Jangan lupa bahwa kamu adalah saudaraku sekarang. Anda akan memanggil saya saudara perempuan di masa depan. Anda baru saja pulang. Lupakan kali ini. Tapi lain kali ketidakpedulian yang tiba-tiba membuat Anda merasa langsung keren. Saya merasakan tekanan yang mengesankan pada tubuh saya. Anda tidak bisa tidak menganggukkan kepala." Luo Qingya berbentuk pedang akan melepaskanmu. Dan dia berbalik dan dia keluar dari pintu. Senyum main-main muncul di sudut mulutnya. "Tapi segera berkumpul. Anda baru saja berbalik." Ying datang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan dirinya 2 kali. Dia mengutuk Gu Chen. "Gu Chen, nafsu lamamu. Bagaimana Anda bisa tertipu oleh kecantikan belaka? Wanita adalah penghalang bagi kemajuan Anda. Keluarkan momentum Anda. Wanita ini tidak boleh dipandang rendah. Makan siang, untuk merayakan kepulanganmu." Jiang Lijun menginstruksikan dapur. Membuat meja penuh hidangan. Jiang Lijun perlahan membungkus kepiting itu dan bertanya sambil tersenyum. "Pagi ini, sudah hampir setengah bulan sejak kamu lulus kuliah. Sudahkah Anda menemukan pekerjaan yang Anda sukai? Jika tidak, langsung ke perusahaan di rumah. Biarkan Qingya membawamu ke pekerjaan besok. Adikmu juga bisa menjagamu di perusahaan." Luo Hongtian, yang telah mengisi kepalanya untuk dimakan, juga mengatakan tepat saat ini.
Belajar menggunakan ketika Anda memiliki hubungan. Ibumu dan aku tidak akan menyakitimu. Anda sedikit ragu. Aku tak suka berutang budi. Dan Anda agak menganggukkan kepala. Sangat sulit untuk menemukan pekerjaan. Lalu dia berbalik untuk melihat Luo Qingya. Yang ringan merepotkan, kakak. Luo Qingya mengangguk dengan tenang. Tapi itu bisa dilihat dari fluktuasi di matanya. Dia dalam suasana hati yang baik saat ini. Setelah bekerja di sebuah perusahaan, dia akan punya lebih banyak waktu untuk dihabiskan bersama Mubao. Bergaul dengan adik laki-laki. Setelah makan siang, Jiang Lijun memberimu kartu. Amerika Serikat terkenal karena membeli beberapa kebutuhan sehari-hari. Anda tidak menolaknya untuk mencegah Anda menghabiskan uang. Ditambah aturan rumah lorger. Anda mendapatkan uang dengan keterampilan Anda sendiri. Oleh karena itu, Jiang Lijun tidak memberi terlalu banyak pada satu waktu. Hanya 500.000. Di sore hari, Luo Qingya tidak tinggal di sini lebih lama lagi. Itu kembali ke rumah di luar. Kau tahu, Luo Qingya biasa kembali dan pada dasarnya pergi setelah makan. Namun, Jiang Lijun saat ini, sudut mulut terangkat, dan wanita tua itu memiliki Jenderal Xiao Chen di tangan. Aku takut kamu tidak akan pulang. Di kamar, Anda berbaring di tempat tidur Simmons. Buka ponsel Anda dan bersiaplah untuk mengirim pesan teks yang aman ke ibumu. Pesan akan segera dikirim setelah diedit. Sebuah pesan muncul ketika keluar. Yang mengejutkan Anda adalah bahwa itu dikirim oleh Shen Weiwei. Kau tahu, saya biasa mengiriminya pesan atas inisiatif saya sendiri. Itu langka. Buka itu. Saya melihat bahwa dikatakan bahwa akan ada pameran kuil di Kuil Ping An besok malam. Lama tidak pergi. Apakah Anda ingin bermain bersama? Kuil Ping An. Ini adalah kuil berukuran sedang di dekat kota tua Jiangzheng. Pameran kuil diadakan setiap musim panas. Ketika Anda masih muda, Anda biasa menyelinap pergi untuk bermain dengan Shen Weiwei. Tapi kenangan tak terlupakan itu. Itu juga telah terkikis selama bertahun-tahun. Sangat kabur sampai aku tak ingat. Pada saat yang sama, komunitas Fuyuan di sisi lain. Di sebuah ruangan di unit 2. Shen Weiwei mengenakan piyama merah muda, semua meringkuk di tempat tidur. Menatap gugup ponsel di depannya. Menantikan balasan Anda. Ini tidak akan pernah mungkin sebelumnya. Tapi karena orang tuanya memberitahunya. Setelah Anda menemukan pacar baru. Gelombang kehilangan dan keengganan menyelimuti. Tersebar di hatinya. Setelah lebih dari 10 tahun ditemani, dia sedikit sedih. Pada saat ini, pesan Anda membalas. Aku sangat sibuk akhir-akhir ini. Minta Gaoling untuk pergi bersamamu. Seharusnya dia dengan senang hati menemanimu. Shen Weiwei yang melihat berita. Segera membalas masa lalu. Tapi aku hanya ingin pergi denganmu lebih dari 10 menit. Di mata penuh harap Shen Weiwei. Anda tidak pernah menanggapi harapannya benar-benar gagal. Tapi saat itu pesan lain datang. Tapi bukan kamu. Tapi sedikit lebih tua. Saya mendengar akan ada pameran kuil di Kuil Ping An besok. Ayo pergi bersama. Aku akan menyetir untuk menjemputmu kalau begitu. Ayah saya meminjamkan saya BMW-nya. Shen Weiwei menjawab bahwa dia sangat sibuk akhir-akhir ini dan tidak punya waktu. Pergi sendiri. Lihat pesan ini. Pria tua yang juga berbaring di tempat tidur memiliki wajah suram. Tangan yang memegang telepon adalah kekuatan bawah sadar. Dia tidak mengerti. Baru-baru ini, sikap Shen Weiwei sedikit dingin. Jelas dia kesulitan menjauhkanmu. Menurut rencana awal, Anda harus bersama Shen Weiwei sekarang. Tebak mengapa hubungannya semakin buruk. Apa yang orang tua tidak tahu adalah itu untuk Shen Weiwei. Kamu ada di hatinya. Itu selalu penting. Hanya karena hubungannya terlalu baik. Tetap bersama terlalu lama. Itu membuat Shen Weiwei merasa sedikit membosankan. Dan usia lanjutannya hanyalah bumbu. Bagaimana Anda bisa dibandingkan dengan posisi Anda di hati Shen Weiwei?
Persahabatan kekasih masa kecil selama lebih dari 10 tahun. Ini bukan hanya cara teduh. Mudah dikocok. Usia tua duduk dan berpikir sejenak. Saya punya ide bagus dengan sangat cepat. Dia mengklik antarmuka obrolan sahabat Shen Weiwei. Seiring berjalannya waktu, jatuhnya malam yang gelap. Anda baru saja akan pergi tidur setelah makan malam. Pintu di belakangnya ditendang terbuka. Suara keras pintu menghantam bempel. Tanganmu gemetar. Buah 15 Pro yang baru saya beli di sore hari hampir jatuh ke tanah. Dia berbalik dengan marah. Lihatlah Luo Qingya yang dengan santai memasuki kamarmu. Jalan Bohong. Saya bilang bisakah Anda mengetuk pintu sebelum Anda masuk? Dan ini kamarku. Bagaimana kau bisa masuk dengan santai? Aku mengetuk. Kau tak dengar keributan tadi? Dan sebelum itu, ini adalah kamarku. Aku ada di depanmu. Jadi saya ingin masuk dan menunggu. Apa yang kau bicarakan? Luo Qingya mengulurkan tangan hijau dan gioknya. Katakan ringan, tambahkan gelembung hijau ke ponsel saya. Lebih mudah untuk berhubungan. Jika saya tidak bertanya, kapan Anda akan menambahkan informasi kontak kepada saya? Kamu adalah pria yang lurus dan wanita cantik yang menginginkanmu. Anda tahu, saya tidak ingin membicarakannya. Anda menyerahkan ponsel Anda dengan wajah merah. Saya tidak pernah menjalin hubungan serius. Benar-benar memalukan. Tidak, ini cinta murni. Hanya satu cinta dalam hidup. Pagi hari juga merupakan hari pertamamu bekerja. Setelah sarapan, Luo Qingya yang datang menjemputmu ke perusahaan, baru saja tiba. Di luar halaman kecil, dia mengenakan gaun profesional wanita. Pipi dingin tanpa riasan apapun. Tapi itu telah membunuh apa yang disebut bintang muse dari blockbuster. Masuk ke dalam mobil. Luo Qingya melirik cuka kacang di tanganmu. Tidak bertanya apa itu. Edamame, saya meminta pengurus rumah Huang Ma untuk memasaknya untuk saya. Ini enak, apakah Anda menginginkannya? Oh, apa aku terlihat seperti orang yang makan makanan seperti ini? Mendengar ini, jika Anda mencibirkan mulut dan tidak memakannya, Anda tidak akan memakannya. Saya belum akan memberikannya. Terdengar suara gemuruh saat mobil mulai berkendara ke pintu keluar Jiangdu Haoting. Kemudian bergerak menuju drive komersial terdekat. Saya juga belajar tentang beberapa perusahaan keluarga Luo tadi malam. Runner Up Group adalah bisnis keluarga yang khas. Ini mengambil rute teknologi listrik sipil. Memiliki posisi penting di Jiangcheng. Ini adalah pemungut pajak domestik utama. Bahkan gubernur sendiri memujinya. Adapun nilai pasar, itu bahkan lebih astronomi. Kualifikasi akademik untuk memasuki perusahaan. Titik awal terendah adalah universitas kelas 1. Bahkan jika ambang batasnya sangat tinggi. Tapi itu tetap membuat banyak siswa mengikutinya. Ratusan orang sering muncul, bersaing untuk pekerjaan. Sekitar 10 menit kemudian, Land Rover masuk ke tempat parkir bawah tanah grup. Parkir di tempat parkir eksklusif untuk eksekutif. Sekretaris ikan yang menerima kabar sudah lama menunggu di sini. Selamat pagi Nona Qingya. Anda membawanya ke departemen personalia untuk menandatangani kontrak. Lihat pengaturannya, tidak diperlukan perawatan khusus, mengerti. Sekretaris itu menanggapinya dengan senyuman. Tapi hati membayar. Tuan Luo secara pribadi membawa orang dari perusahaan. Bisakah itu orang biasa? Ini tidak boleh ditawarkan dengan hati-hati. Ikut denganku. Aku akan membawamu ke hari. Kamu tersenyum dan mengangguk padanya. Aku melihat lencananya lagi. Ini sebenarnya sekretaris ketua, tetapi Anda tidak mengambil 2 langkah. Tiba-tiba menepuk kepala Suster Yu. Tunggu sebentar, aku akan melakukannya. Aku lupa mengambil sesuatu. Anda kembali ke depan mobil. Buka pintu kursi belakang. Tapi detik berikutnya, pemandangan di depanmu membuatmu diam. Saya melihat Luo Qingya di dalam mobil. Baru saja mengambil edamame dan memasukkannya ke dalam mulutku. Saya belum sempat makan.
Pintu tiba-tiba terbuka. Aku melihat ekspresi anehmu. Suasananya agak aneh. Karena Anda menyukainya, saya akan memberikannya kepada Anda. Pintu kembali tertutup. Detik berikutnya aku ingat tawa sarkasmu. Wajah Luo Qing menjadi hitam sekaligus. Baru kali ini ada yang berani menertawakan kakaknya yang bau. Kamu menungguku. Tapi sekali lagi, kacang ini enak banget. Di bawah kepemimpinan Sekretaris Fish, Anda mengikutinya terlebih dahulu ke personel yang menangani onboarding. Posisinya adalah Sekretaris Manajer Umum. Gaji magang sementara ditetapkan pada 10.000 yuan per bulan. Menerima pakaian kerja dan lencana. Dalam perjalanan ke kantor manajer umum, Anda penasaran dan bertanya pada sekretaris ikan yang berjalan di depan. Suster Yu, bagaimana kepribadian manajer umum perusahaan kita? Apakah Anda mudah bergaul? Kakak Xiao Chen benar-benar bisa bercanda. General Manager, kau belum pernah bertemu? Aku datang bersamanya pagi ini. Sekretaris Yu Yingying tersenyum. Anda tercengang ketika mendengarnya. Saya tidak bisa tidak mengatakannya ketika saya mengingat sesuatu. Apa yang kamu katakan? Mungkinkah itu harimau betina yang dingin? Dia manajer umum. Anda terlihat luar biasa. Luo Qingya paling banyak sedikit lebih tua dari dirinya sendiri. Saya baru saja menemukan pekerjaan. Wanita ini sudah menjadi manajer umum. Sekretaris Yu buru-buru mengulurkan tangan dan menutup mulutmu. Tanpa berkata-kata, seluruh perusahaan hidup dan mati. Anda adalah orang pertama yang disebut harimau betina Tuan Luo. Jika sampai ke telinga Tuan Luo, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Dia ingat kamu berada di luar mobil sekarang. Canda adegan Luo Qingya. Apakah itu berarti sudah terlambat untuk pergi sekarang? Sebagai sekretaris manajer umum, tentu saja Anda juga memiliki kantor sendiri. Itu tepat di sebelah kantor manajer umum. Setelah mengatakan beberapa tindakan pencegahan, Sekretaris Yu pergi. Apakah Anda bertanya-tanya apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang perusahaan? Bisnis tertentu. Ada gerakan dari walkie-talkie di atas meja. Suara Luo Qingya keluar. Masih dingin. Bawakan aku secangkir kopi. Anda harus lapar. Berbalik dan berjalan ke kantor manajer umum di sebelah. Luo Qingya sedang duduk di belakang meja memproses dokumen. Sekretaris Yu juga tampaknya melapor ke publik. Ada alat untuk menggiling kopi di sebelahnya. Anda dengan terampil mulai menggelembung. Setiap saat, ada aroma kopi yang kuat. Omong-omong, Anda membuat 2 cangkir lagi. Berikan cangkir ke meja di depan Luo Qingya. Anda melihat sekretaris. Bawalah gelas saat Anda pergi nanti. Kemudian Anda dengan senang hati memegang cangkir Anda. Duduk di sofa di kantor dan nikmati. Melihatmu menjadikan kantormu sebagai rumahmu. Sekretaris Yu merasa malu. Dia menatap Luo Qingya dengan hati-hati. Aku lega melihat dia tidak mengatakan apa-apa. Biasanya aku lebih penasaran. Anda tahu, Tuan Luo adalah orang aneh yang rapi dan sangat kuat. Pada dasarnya tidak ada pria yang diizinkan untuk menyentuhnya. Ini lebih tentang aturan. Setiap orang yang datang ke kantor manajer umum, semua ketakutan. Tapi kamu baik-baik saja. Jadilah rumahmu sendiri. Buat dia bertanya-tanya siapa Anda. Berpikir sambil memiliki umpan balik yang tidak menentu dengan sekretaris. Tahan pekerjaan. Anda di sebelah saya dengarkan baik-baik. Anggukan persetujuan dari waktu ke waktu. Luo Qingya mau tidak mau bertanya padamu, kamu bisa mengerti. Kamu menggelengkan kepala tanpa ragu. Dan dengan wajah serius, meskipun saya tidak mengerti. Tapi rasanya sangat luar biasa. Sekretaris Yu tidak bisa berkata-kata. Tuan Wu Bai Luo, di mana Anda menemukan harta karun yang hidup? Suatu pagi. Anda pada dasarnya menghabiskannya untuk membaca data. Ini waktu makan siang. Seorang pria gemuk masuk dan berkata pada Gu Cheng. Anda baru di sini dan Anda tidak akrab dengan lingkungan. Sekretaris Yu takut Anda tidak akan dapat menemukan kafetaria. Biarkan aku membawamu ke sana.
Kau mengangguk. Letakkan informasi di tangan Anda. Membentang dan meninggalkan kantor. Sepanjang jalan, pria gemuk itu terus menjelaskan struktur kelompok untuk hari itu. Departemen mana yang tidak mudah dipusingkan dan mana yang hal-hal besar dan kecil. Semuanya terserah kamu. Letakkan saja bos di pangkuanmu tapi liontinnya. Ucapkan kata-kata ini. Bagaimanapun, seluruh perusahaan adalah milik keluarga Luo. Dan Anda adalah sekretaris Tuan Luo. Selama Anda tidak membuat kesalahan, itu adalah paha yang bagus. Tepat setelah kamu pergi, pintu kantor sebelah terbuka. Luo Qingya menyenandungkan sebuah lagu. 2 kotak makan siang yang baru dihangatkan di tangan. Inilah yang dia lakukan sebelum dia meninggalkan rumah di pagi hari. Seperti kata pepatah, saya ingin menangkap hati seorang pria. Kamu harus meraih perutnya dulu. Luo Qingya, yang sudah lama tidak berada di dapur, dimasak khusus untuk makan siang hari ini. Tapi saat dia membuka pintu kantor, di mana sosok Anda di sana? Tepat saat sekretaris itu lewat, tersenyum dan menjelaskan, Tuan Luo, aku sudah meminta seseorang untuk membawa Gu Chen ke kafetaria. Luo Qingya tidak punya pilihan selain berjalan menuju kafetaria. Ketika dia tiba, ada banyak karyawan yang mengantri untuk makan malam. Dia membaliknya. 2 sosok yang berbicara dan tertawa di sudut menarik perhatiannya. Detik berikutnya, Luo Qingya berjalan langsung ke sudut. Karyawan di sekitarnya memperhatikannya. Mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut, begitu lihat. Bukankah itu Tuan Luo? Kenapa dia datang ke kafetaria untuk makan malam hari ini? Aneh bagaimana Luo selalu pergi ke sudut dan duduk. Dia punya bento. Anda baru saja selesai makan dan Anda akan mulai. Tiba-tiba sebuah kotak makan mendarat di atas meja di depannya. Suhu sedang turun sekarang. Berjanjilah untuk menakutimu. Dia menatap waspada pada Luo Qingya yang berdiri di depannya. Kamu sangat berhati-hati. Kau mau apa? Wei Tian di sebelah para jomblo berseru. Dengan tegas mengambil piring dan melarikan diri. Anda memperhatikan gerakannya yang mengalir. Tekan pengkhianat itu. Detik terakhir, kami bersaudara. Lari di detik berikutnya. Jika Qingya mendorong piringmu ke samping. Dan dia menunjuknya dan dia berkata, kamu makan ini. Aku tidak ingin mendengarkanmu. Kamu sombong dan berlebihan. Seorang pria yang bermartabat adalah sangat memalukan bagi seorang wanita untuk datang dan pergi. Andai saja mantan teman sekelas itu tahu, Anda harus menertawakan diri sendiri sampai mati. Beraninya kau menolak. Luo Qingya mengulurkan tangan dan meraih wajahmu secara langsung. Jipitkan matamu. Tatapannya sangat berbahaya sehingga saya mengulanginya untuk terakhir kalinya. Aku akan makan ini. Aku merasa bingung dengan tatapan ini. Anda bergegas membuka tutup kotak bento. Ambil sepotong daging babi rebus dan masukkan ke dalam mulut Anda. Tiba-tiba matamu berbinar. Itu enak. Dengarkan ini. Sentuhan kepuasan muncul di mata Luo Qingya. Duduk di sebelahmu. Saya membuka makan siang lagi dan mulai makan. Omong-omong, bisakah kamu berhenti berbohong tentang Zhang Leng sepanjang waktu? Wajah Bing Bing. Ini terlihat menakutkan. Anda makan dan menuangkan. Luo Qingya terdiam sejenak. Saya sudah terbiasa dengan ringan. Mendengar ini, Anda berhenti makan dan meletakkan sumpit Anda. Ragu-ragu, menggapai pipi dingin Luo Qingya. Angkat sudut mulutnya ke atas. Sambil mengerutkan kening, aku akan mengalami perang dingin di sekujur tubuhku. Cepat dan ambil kembali tanganmu atau jangan tertawa. Ini terlihat aneh. Untungnya ini siang hari. Ini lebih menakutkan dari hantu di malam hari. Suhu anjlok. Luo Qingya di detik berikutnya. Tiba-tiba aku memberimu senyum manis. Dan aku mengangkat tanganku tinggi-tinggi. Ini tamparan di kepalamu. Dengan sekejap, apa yang kamu lakukan? Luo Qingya mengambil bento. Bangun dan pergi setelah mendengar Leng Heng. Benar saja, kita masih harus mengandalkan kekuatan untuk menaklukkan pria ini.
Anda menatap kata-kata belakangnya dengan kebencian. Jadi saya mulai makan dan makan. Di sore hari, beruang, Jiang Lijun, yang tidak terbiasa dengan lingkungan, datang ke perusahaan. Sekretaris Yu mengintip di luar kantor. Tampaknya telah menemukan beberapa rahasia yang menakjubkan. Mulut sedikit terbuka. Mendengar gerakan di belakangnya, dia dengan cepat berbalik. Saya menemukan bahwa itu adalah ketua. Saat dia akan membuka mulutnya, dia melihat Jiang Lijun membuat gerakan palsu. Ia menutup mulutnya dan mengangguk. Jiang Lijun mengikuti celah pintu. Adegan kantor mulai terlihat. Di dalam sepi, hanya suara gemerisik angin dingin yang berhembus keluar dari AC. Anda seharusnya membaca informasinya. Sekarang berbaring di sofa dan tertidur. Luo Qingya akan berjongkok di sebelahmu. Aku menusuk wajahmu dengan tanganku. Dari waktu ke waktu, saya mengamati pertunjukan dengan hati-hati. Karena takut terlihat, adegan ini hanya istirahat untuk sekretaris. Kognisi personal Luo Qing yang elegan dan keren. Yang pendiam, unta yang melakukan sesuatu dengan tekad besar. Masih ada sisi gadis kecil seperti itu. Jiang Lijun menunjukkan senyum bibi di wajahnya. Keluarkan ponsel Anda dan rekam. Saya akan mengirimkannya ke Chen Qiuan nanti. Ayo pergi, tinggalkan mereka sendiri. Saat kau membuka matamu lagi. Ini sudah jam 5 sore. Hanya tidur sampai pulang kerja. Anda meregangkan dengan nyaman. Kesalehan berbakti sebagai pembebasan. Akhirnya pulang kerja. Saya lelah setelah bekerja seharian. Setelah membersihkan meja di Luo Qingya, mereka berdua keluar dari kantor bersama dalam perjalanan pulang. Apakah Anda ingat pameran kuil di Kuil Ping An malam ini? Menoleh untuk melihat ke sampingnya, dia libur kerja. Luo Qingya, yang tidak lupa membaca dokumennya, tanya, "Halo, apakah saudara perempuan saya akan keluar untuk bermain bersama malam ini?" Kuil Ping An memiliki pameran kuil. Luo Qingya ingin pergi, tapi pikirkan pemandangan ramai di pameran kuil. Atau gelengkan kepala dan katakan pergi sendiri. Aku tidak pergi. Kau mengangguk. Tunggu sampai kamu pulang. Setelah makan malam, Anda pergi keluar. Melihat anak saya pergi dari rumah dengan tergesa-gesa. Jiang Lijun, yang duduk di meja, bertanya dengan bingung. Apa yang kamu lakukan? Akan segera gelap untuk menyaksikan pameran kuil. Luo Qingya kembali. Lalu dengan tenang ia meneguk bubur. Lalu kenapa kamu tidak pergi? Jiang Lijun bertanya. Saya masih memiliki beberapa dokumen penting untuk diproses. Saya tidak punya waktu untuk mendengar jawaban putri saya. Jiang Lijun dan Luo Hong bertatap muka. Merasa tak berdaya di dalam, gadis konyol ini baik-baik saja. Terlalu dingin. Saya tidak tahu apa-apa tentang perasaan seksual. Ayo seperti ini. Kapan mereka bisa menggendong cucu? Pada akhirnya, Luo Hongtian meletakkan sumpitnya. Alih-alih jalan yang lembut, mulailah besok. Aku akan pergi ke perusahaan dengan ibumu. Setelah 2 tahun kerja keras, Anda harus beristirahat dengan baik. Memberimu liburan panjang. Saya kebetulan menemani Xiao Chen bermain di Jiangcheng. Kembangkan perasaan. Tidak perlu liburan. Saya bisa meluangkan waktu untuk bergaul dengannya ketika saya pulang kerja. Luo Qingya mengerutkan kening. Kecuali untuk pekerjaan. Dia benar-benar tidak bisa memikirkannya. Apalagi yang bisa dia lakukan? Inilah kelemahan terbesar dalam karakternya. Jiang Lijun juga berkata dengan serius. Sudah beres. Jangan lupa bahwa Anda baru berusia 22 tahun. Kamu masih muda, tidak perlu memaksakan diri. Pembukaan orang tua membuat Luo Qingya tidak bisa membantah. Saya harus mengangguk setuju. Malam yang tenang. Angin malam itu sejuk. Ketenangan terungkap di mana-mana. Di Jiangcheng, di bawah gunung berumput di kota tua. Nyalakan jalan yang penuh dengan lentera merah. Kuil berusia seabad yang memanjang hingga puncak gunung. Dikatakan bahwa jika Anda mendaki ke puncak gunung untuk berdoa memohon berkah pada hari pameran kuil,
Semuanya akan berjalan dengan baik di hari-hari mendatang. Ditambah tidak ada tiket. Dan orang-orang mulai datang. Anda berjalan di jalan yang sibuk. Saya senang saya keluar lebih awal. Jika tidak, itu pasti akan diblokir dan Anda tidak bisa masuk keluar sekarang. Tapi saat Anda akan pergi ke puncak gunung, bias penglihatan tepi. Sepertinya ada sesuatu di hutan di sebelahnya. Berjalan dengan rasa ingin tahu. Di hutan yang gelap, samar-samar aku bisa mendengar teriakan minta tolong wanita itu. Biarkan aku pergi. Jangan sentuh aku. Apakah kamu tidak takut pamanmu akan menangkapmu? Jangan terlalu tega, wanita cantik. Cukup tambahkan informasi kontak. Membuat teman. Saya, Chen Laoqi, masih memiliki beberapa koneksi di area ini. Tapi dua pria dengan tangan bunga. Tingginya di atas 1,8 meter. Ini memberi orang perasaan yang sangat tidak menyenangkan. Seorang gadis bergaun hitam panjang. Diraih pergelangan tangan. Sedang diseret ke hutan dengan paksa. Gadis mati-matian menangis minta tolong. Tapi suaranya belum menyebar jauh. Itu ditutupi oleh kebisingan pameran kuil. Saat itu, sampai bayangan muncul. Sebuah tongkat mengenai salah satu dari mereka di bagian belakang kepala. Dengan teriakan, Chen Laoqi, yang diketuk oleh tongkat impian, bangkit. Dia melotot galak pada Cheng Yaojin yang telah membunuh di tengah jalan ini. Siapa kau yang ikut campur urusanku? Anda mengatakan kepada mereka dengan dingin. Anda bahkan tidak mengenal saya dan berani nongkrong di kota tua. Kamu dari jalan mana? Gaya ini benar-benar membuat Chen Laoqi takut. Kota tua itu kompleks. Ada banyak geng kecil, dan mereka pada dasarnya menonton di bar. Ada banyak orang yang lebih kuat darinya. Dia menatapmu dalam-dalam. Saya memperkenalkan diri kepada Lao Su sebagai Chen Laoqi dari Jalan Siksi. Saya tidak tahu di mana Anda berada, bro. Saya belum melihatnya begitu mudah. Tentu saja Anda belum melihat saya. Tapi Anda harus tahu nama bos saya. Bos saya adalah Anda yang akan mengatakan. Tentu saja, Anda melambai ke hutan di belakang Chen Laoqi dan mereka berdua. Teriak go, aku di sini. Chen Laoqi dan adik laki-lakinya berbalik dengan bingung. Berpikir, dari mana asal saudara harimau di kota tua itu? Tetapi menemukan bahwa tidak ada seorang pun di belakangnya. Benar saja, ketika dia menoleh untuk melihat. Di mana bayanganmu masih? Beraninya kau mempermainkanku. Kejar mereka ke sisi lain. Anda telah kehabisan hutan dengan seorang gadis bergaun hitam. Saya berlari selama sekitar 10 menit berturut-turut. Gadis tidak bisa lari, jadi kamu berhenti. Terima kasih telah membantu saya sekarang. Kau mengangguk. Ketika Anda melihat bahwa dia baik-baik saja, Anda harus terus mendaki gunung. Kemudian gadis itu meraihmu. Suara itu jelas gugup dan mengatakan itu. Saya juga ingin naik gunung. Bisakah kita pergi bersama? Jelas, dia takut dengan adegan barusan. Jangan berani bertindak sendiri lagi. Kau tidak menolak. Orang baik membantu sampai akhir. Lagi pula ini sedang dalam perjalanan. Senang memiliki seseorang bersamamu. Keduanya berjalan mendaki gunung berdampingan. Baru kemudian saya menyadari bahwa gadis ini, sepertinya Lingzi baru saja kembali dari belajar di luar negeri. Kali ini saya datang untuk berdoa untuk neneknya. Karena neneknya sedang sakit. Sekarang di rumah sakit menunggu operasi. Setelah Anda membawanya dengan aman ke puncak gunung, Anda menyapanya dan pergi. Lin Zixia sebenarnya merasa sedikit enggan untuk berpisah. Di rumah dan di rumah sakit, tidak ada yang pernah berbicara dengannya seperti Anda. Saat itu, dua cocok, pria berbaju hitam itu muncul entah dari mana. Berdiri di belakang hutan dan jadilah membosankan bagi wanita itu. Kau menyelinap keluar kali ini. Tuan dan Nyonya mengkhawatirkanmu. Dengan penampilan dua pengawal. Senyum di wajah di bawah hutan berangsur-angsur memudar. Tenang, melihat punggung Anda pergi. Dan Anda di sisi lain. Tidak jauh dari blok tempat candi berada.
Dua orang tiba-tiba keluar dari gang depan. Sumbernya adalah Chen Laoqi dan adik laki-lakinya. Anak laki-laki, apakah kamu pandai bermain? Beraninya kau bermain denganku. Sekarang biarkan aku menangkapmu. Jangan memukulmu berlutut dan panggil kakek. Saya tidak bermarga, Chen. Melihat ini, Anda dengan ramah mengingatkan saudara ini. Anda lebih baik melihat ke belakang Anda. Apakah kamu pikir aku akan tetap jatuh cinta padamu? Bahkan jika Sang Buddha datang hari ini, saya harus memotong Anda dan mengatakan dia baru saja selesai berbicara. Sebuah tangan tiba-tiba menepuk bahu Chen Laoqi. Untuk apa dia gemetar tidak sabar? Bukankah aku lihat aku sedang sibuk? Adik laki-laki di sampingnya menelan ludahnya, kakak Chen. Lihat di belakangmu. Chen Laoqi menyadari ada sesuatu yang salah. Saya berbalik dan menemukan. Saya tidak tahu kapan ada dua pengawal berbaju hitam lagi di belakang saya. Lengan tebal itu, kurasa aku bisa membuangnya dari pesawat. Luo Qingya berdiri di belakang pengawal. Tangan untuk dada. Temperamennya masih dingin dan menindas. Cepat dan bersembunyi di belakangnya. Menunjuk Chen Laoqi, mereka berdua marah. Kakak, kedua orang ini baru saja mengejarku. Aku akan memberimu namamu. Mereka menyebutmu sampah. Ini sangat menggertak. Mendengar kata-kata, Chen Laoqi membuatmu menaklukkan saudara keenammu. Seperti yang diharapkan, kedua pengawal itu seperti ayam. Bawa Chen Laoqi dan keduanya ke gang. Tak lama kemudian terdengar ratapan yang menyedihkan. Luo Qingya berbalik dan meraih telingamu dengan keras. Persimpangan jalan yang dingin akan melihat apakah Anda akan ketakutan di malam hari. Jika ibu tidak memintaku untuk keluar dan menemukanmu, aku tidak peduli denganmu. Anda masuk ke mobil dengan telinga dicengkeram. Tak lama kedua bodyguard itu juga kembali ke mobil. Pergi dari sini. Tak lama setelah mereka pergi, wisatawan yang mendoakan semoga sukses lewat sini menemukan sesuatu di gang. Dua gadis dengan hati-hati berjalan ke pintu masuk gang. Dengan penasaran, dia menjulurkan kepalanya dan melirik ke dalam. Detik berikutnya, sentuhan api terbang naik ke wajah dua gadis bersamaan. Cepat dan pergi dari sini. Menjijikkan meski sudah malam. Tapi dua pria besar sebenarnya berada di tempat seperti ini. Lakukan hal kotor itu. Saya tidak tahan memakai sepasang celana. Keesokan paginya, Anda bangun dengan linglung dari ruangan yang aneh. Setelah beberapa saat kebingungan, saya baru ingat bahwa saya sekarang berada di rumah Luo Qingya. Komunitas kelas atas ini semuanya besar dan datar. Dengan jendela dari lantai ke langit-langit yang jelas. Hanya membaca sekilas, Anda dapat memiliki pemandangan Jiangcheng yang indah. Anda keluar dari kamar setelah mandi sederhana. Satu dengan celemek. Sosok cantik itu sibuk di dapur. Rambut dikuncir kuda, memudar temperamen dingin. Itu membuat Luo Qingya terlihat jauh lebih segar. Saat perahu sedang dibentuk, dia mendengar gerakan di belakangnya. Bola yang tidak pernah melihat ke belakang terbangun. Bersiaplah untuk makan. Anda duduk di meja makan. Buka ponsel Anda dan periksa waktunya. Saya menemukan itu sudah jam 9 pagi. Jika Anda bingung, ini adalah jam 9. Bukankah kamu harus pergi bekerja hari ini? Berkat kau, saya tidak harus pergi ke perusahaan baru-baru ini. Ibu dan ayah memintaku untuk menemanimu di Jiangcheng. Bersenang-senang, Anda memiliki beberapa keraguan. Luo Qingya, yang selalu mengutamakan pekerjaan. Untuk menemani diriku sendiri. Setelah Luo Qingya duduk, Anda mengeluarkan gantungan kunci kucing merah muda. Di atas meja, ini adalah penawaran yang dibeli untukmu di pameran kuil tadi malam. Jangan membencinya, apakah Anda membelinya untuk saya? Mata Luo Qingya sedikit cerah. Ambil kunci dari meja dan tekuk. Kecuali orang tuaku, ini pertama kalinya seseorang memberinya hadiah. Mengatakan itu, Anda menyesap bubur lagi. Belum lagi wanita ini terlihat dingin. Keahliannya sangat bagus.
Anda menduga bahwa Anda telah belajar memasak secara khusus. Luo Qingya melihat ekspresi puasmu. Hati juga tak kalah bahagia. Sarapan tidak berakhir sampai hampir jam 10. Anda ingin berbaring di sofa setelah makan panci bubur yang pecah. Mata banyak orang menembakmu. Anda hanya perlu membersihkan kekacauan di atas meja dengan percaya diri. Pergi ke dapur dengan patuh untuk mencuci panci dan piring. Luo Qingya menarik kembali pandangannya. Pikirkan tentang itu. Gantung-gantungan kunci kucing merah muda ini di ponsel Anda. Jadi Anda bisa membawanya kapan saja, di mana saja. Setelah mencuci piring, Anda bisa beristirahat sejenak. Saya akan kembali ke rumah saya di kota tua. Saya belum melihat orang tua saya selama 2 hari. Luo Qingya berpikir tidak apa-apa sekarang. Jadi aku pergi denganmu. Setelah setengah jam, Anda tiba di komunitas Fuyuan. Tapi baru saja turun. Saya melihat Bentley diparkir di pinggir jalan. Di sebelah mobil, berdiri seorang gadis dengan gaun bunga. Angin sepoi-sepoi menggosok roknya. Bawa embusan wewangian ke wajah Anda. Ada ekspresi salah di wajahmu. Di bawah roh, saya mendengar seseorang memanggil nama saya Lindsay. Ia menoleh bingung saat dia melihatmu di depannya. Juga terpana. Gu Chen, yang sedikit terkejut, mengapa kamu ada di sini? Kalian saling kenal? Luo Qingya turun dari bus segera setelah. Lihat tidak kurang dari di bawah hutan Anda sendiri. Waspada di dalam. Melihat ini, kamu menoleh ke Luo Qingya dan menjelaskan. Dia adalah seorang teman yang bertemu di pameran kuil kemarin. Anda melihat Lindsay. Ini temanku Luo Qingya. Aku tinggal di sana. Kenapa kau di sini? Di bawah hutan menunjuk ke masyarakat. Seorang pria tua mengobrol. Beberapa tak berdaya. Saya menemani nenek saya untuk bertemu dengan seorang teman lamanya. Berlarian begitu aku keluar dari rumah sakit. Radu tidak bisa menahannya. Sepertinya neneknya sudah membaik. Mungkin pasang surut semalam berperan. Dia berbalik dan membuka pintu Bentley. Setengah tubuhnya masuk ke dalam mobil dan tampak mengobrak-abrik sesuatu. Setelah beberapa saat, dia terkejut. Senang memberi Anda tas kemasan yang cantik. Ini berisi biskuit beruang. Ia menundukkan kepalanya dan tersenyum malu. Seharusnya itu untuk nenekku. Tapi dia bilang dia tidak akan makan apapun. Jika Anda tidak menyukainya, saya akan memberikannya kepada Anda. Sebagai hadiah terima kasih karena telah membantu saya tadi malam. Anda mengalami beberapa kecelakaan tetapi masih menuangkan darah. Kau tak tinggal lama. Dan setelah mengobrol sebentar, Anda mulai berjalan ke lingkungan sekitar. Karena Anda merasakan makna di baliknya. Sepasang mata dingin menatap lekat. Jika Anda tinggal lebih lama lagi, seseorang mungkin akan melakukannya. Jika tangan elegan dan kejam mengikuti di belakang Anda. Menatap kue di tangan Anda. Artinya pencuri dingin yang tak bisa dijelaskan itu sangat baik. Baru saja membuang plum hijau. Ada seorang wanita cantik yang bergegas mengantarkanmu kue. Apa kau cemburu? Pemangkasan alis. Seringai muncul di wajahnya. Ternyata seorang putri yang bermartabat pun akan cemburu. Luo Qingya memelototimu. Jika kau bicara omong kosong lagi, aku akan merekatkan mulutmu. Tidak, bukan itu. Mengapa Anda begitu bersemangat? Kamu cemberut dan berkata untuk membuka tas. Ambil biskuit beruang dan masukkan ke dalam mulut Anda. Detik berikutnya Anda berhenti sejenak. Wajah pahit pria baik. Kue ini terlihat menggugah selera di luar. Tapi aku punya rasa aneh di mulutku. Luo Qingya melihat ekspresimu aneh. Penasaran, dia mengambil kue dan menggigitnya. Pada saat ini, dia tahu bahwa tidak perlu makan roh sama sekali. Cuka di bawah Shiba. Karena makanan yang dia berikan sangat buruk. Setelah beberapa menit, begitu Anda sampai di rumah, Anda tidak sabar untuk berteriak. Ibu dan ayah, putramu yang berharga telah kembali. Su Zhendong sedang duduk di sofa bermain catur sendirian. Dapur, suara sedikit jijik ibunya Chen Qiuwan keluar.
Segera kembali. Apa yang kalian perdebatkan? Sangat memalukan bagimu untuk mengangkat tangan. Terutama menyadari tatapan aneh Luo Qingya. Kamu tersipu. Jelai dataran tinggi menjelaskan 2 kali selamat tinggal untuk menatapku seperti itu. Mereka biasanya tidak melakukan ini. Luo Qingya menatapmu penuh arti dan berkata, apakah begitu? Mungkin aku mendengar suara Luo Qingya. Ada gerakan tiba-tiba di dapur. Lalu aku melihat Chen Qiuwan keluar mengenakan celemek. Matanya berbinar dan berkata, Xiaoya ada di sini. Duduk-duduk. Ibu akan memotong beberapa buah untukmu. Lao Su, apa yang masih kamu lakukan? Cepat dan ambil caturmu yang rusak. Pergi dan tuangkan air untuk Xiaoya. Anda terlihat kosong. Pasangan tua standar ganda ini. Sibuk. Apa kau sopan? Ini membuatku sangat malu. Untuk sementara. Sepiring apel potong dibawa keluar oleh Ibu Chen. Taruh di atas meja. Xiaoya makan apel. Kenapa kau tiba-tiba kembali tanpa menyapa? Apakah bocah ini mengganggumu? Jika dia berani menggertakmu, beritahu ibu. Ibu akan membantumu memberinya pelajaran. Wen Yan, kamu tidak tahan lagi. Anda baru saja akan membuka mulut untuk memperjuangkan yang asli. Status sendiri. Chen Qiuwan mengulurkan tangannya. Dengan tenang menyentuh pinggang Su Zengdong. 7 serigala terjerat. Anda segera duduk kembali dengan patuh. Di waktu berikutnya, menghadapi rentetan pertanyaan dari ibu kandungnya, Luo Qingya, yang berada di seberang mal, benar-benar kewalahan. Sangat sempit, Anda merasa harus kembali ke kamar Anda setiap kali Anda bangun. Lalu Luo Qingya meraihmu. Ia sedikit mengerucutkan bibirnya. Ketegangan batin, melirik pada Anda untuk meminta bantuan. Jika kau pergi, bahkan lebih buruk baginya untuk sendirian. Lihat dia seperti ini. Anda memiliki pencerahan. Seringai muncul di sudut mulutnya. Kamu duduk lagi. Sementara ibu dan ayah membereskan meja. Melalui telinga Luo Qingya. Anda juga tidak ingin saya kembali ke kamar saya. Aku akan meninggalkanmu sendirian. Panggil aku kakak. Bagaimana kalau aku tinggal bersamamu? Menghadapi permintaan Anda. Mata Luo Qingya dingin dan bau, adik laki-laki. Beraninya kau membiarkanku memanggilmu kakak. Benar-benar dibersihkan dulu. Detik berikutnya, dia menoleh ke Ibu Chen yang sedang membereskan meja. Dengan nada lembut, saat aku tidak bisa membuatnya menggodaku. Wen Yan, Anda tercengang, bukan? Kapan aku menggodamu? Cukup yakin. Chen Qiuwan mengirim Handong untuk menunggunya. Lalu ambil itu padamu dan minta kamu untuk tidak menggertak Xiaoya. Kau berani menggodanya di depan ibuku. Lihat apakah aku tidak membersihkanmu hari ini. Anak negatif ada di pihakku. Su Zendong juga berdiri. Lepaskan 7 serigala di pinggangmu dengan rapi. Dalam menghadapi postur mengancam mereka. Membuatmu takut berlari di dalam rumah. Anda melompat-lompat. Lihat adegan ini. Senyum tipis muncul di sudut mulut Luo Qingya. Membuatmu ingin menjadi saudara. Sudah dirapikan sekarang. Setelah dikejar selama 10 menit. Chen Qiuwan dan Su Zendong yang tidak bisa lari. Dan kemudian berhenti. Dia memelototiku dan ayahmu untuk pergi berbelanja. Kamu tinggal di rumah untukku. Jika saya kembali dan mengetahui bahwa Anda menggertak Xiaoya lagi. Anda dapat memiliki kimchi dan bubur untuk makan siang. Tentu saja, pasangan tua itu tidak benar-benar bertengkar. Sebaliknya, saya berpikir untuk meminjam ini untuk memberitahu Luo Qingya. Orang tuanya akan selalu menjadi dukungan terkuatnya. Adapun kulit kasar dan daging tebal Anda, tidak apa-apa untuk memukul sesekali. Setelah orang tua keluar, Anda menutupi pantat Anda dengan gigi terbuka. Pergi ke sofa dan duduk. Apa yang kamu tertawakan? Anda menatapnya dengan tidak puas. Luo Qingya sedikit mengernyit. Angkat tanganmu dan tampar pantatmu. Kali ini sakit lagi, kamu terus berteriak. Lebih baik kamu baik padaku. Kalau tidak, adikku tidak akan menunjukkan belas kasihan.
Apakah kamu mengerti? Aku akan takut padamu. Single atau grup? Suara itu baru saja jatuh. Dan kemudian ada pop. Suara renyah menggema di ruang tamu. Saat waktu mendekati pukul 1 siang. Ini semakin panas. Suhu dalam ruangan telah mencapai 40 derajat. Untungnya, AC dinyalakan di rumah. Anda tidak akan dikeringkan menjadi dendeng manusia. Dan di dapur, Nona Chen dan Lao Gu melakukan pendekatan dua arah. Tunjukkan semua spesialisasinya. Makan dengan baik. Anda pergi ke sofa dan berbaring dengan puas. Mendengarkan obrolan antara dua lelaki tua dan Luo Qingya. Luo Qingya terlihat sangat tidak wajar. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Anda merasa seperti sedang ditatap. Lihat sekitar. Saya menemukan bahwa Luo Qingya melihat Anda dengan sengaja atau tidak sengaja. Sikapnya agak pendiam. Tidak mungkin. Anda harus bangun dan melakukan pekerjaan Anda, ibu dan ayah. Kami memiliki bisnis yang harus dilakukan di sore hari. Dengar kamu bisa pergi. Hati tegang Luo Qingya akhirnya Panasonic. Kedua orang tua itu pun mengangguk kecil. Hati-hati di jalan. Jangan mengemudi terlalu cepat. Katakan halo. Kamu dan Luo Qingya keluar dari rumah. Saat pintu tertutup, ruangan itu kembali sunyi. Terlihat sedikit sepi. Pasangan tua itu saling melirik. Hampir pada saat yang sama berbalik cepat. Keluarkan kepiting rajaku sekarang. Sangat berbahaya bahwa bocah bau ini tiba-tiba kembali. Dia hampir tahu. Chen Qiuwan berjalan ke dapur. Dari microwave, keluarkan kepiting raja yang sudah dikukus. Taruh di meja makan. Kelongsong terampil Su Zhendong. Ambil sepotong kaki kepiting dan makan di mulut Anda. Kemudian ekspresi puas muncul di wajahnya. Chen Qiuwan memutar matanya ke arahnya. Anak lulus. Berapa lama kau akan bersembunyi darinya? Kau tak bisa terus menyembunyikannya seperti ini. Dia akan tahu cepat atau lambat. Bahkan, untuk orang luar, keluargamu tidak baik-baik saja. Tapi hanya 70 pasangan yang tahu kebenarannya. Meskipun keluargamu bukan keluarga kaya yang terkenal di Jiangcheng. Tetapi ada lebih dari 30 perusahaan di Provinsi Jiang. Masih ada puluhan juta aset di supermarket yang terkunci. Adapun mengapa Anda harus berpura-pura menjadi miskin? Secara alami, itu untuk membuat tubuh putranya. Perkembangan kesehatan jantung. Hanya anak-anak miskin yang dewasa lebih awal. Agar tidak menjadi tempat duduk dan makan yang keren. Beginilah cara Su Zhendong datang ketika dia masih kecil. Anda tidak terkecuali. Dan faktanya, itu bekerja cukup baik. Adapun kapan harus mengakui segalanya padamu. Su Zhendong telah mempertimbangkan masalah ini. Jika aku mengaku kepadamu pada tahap ini, dengan temperamen Anda pasti akan memilih untuk berbaring. Tapi yang tidak pernah diharapkan oleh pasangan tua itu adalah, kali ini aku pulang untuk makan malam. Biarkan mereka benar-benar terekspos. Sekarang di bawah Anda bertanya dengan tidak percaya. Apakah Anda yakin Anda membacanya dengan benar? Sampai jumpa, Luo Qing. Saya harus mengulangi apa yang baru saja saya katakan. Bagaimana saya bisa salah membacanya? Bahkan, ketika orang tua saya pergi keluar untuk membeli makanan, Luo Qingya sedang mencari sesuatu untuk dilakukan. Jadi saya siap untuk menunjukkan keterampilan memasak terbaik saya. Siapa tahu berjalan ke dapur. Aku mencium aroma yang familiar. Menyalakan microwave dan menemukan kepiting raja kukus. Dan tidak hanya, kemudian dia melihat lebih dekat perlengkapan dapur. Ditemukan seperti pisau dapur. Sumpit ini tampak biasa, tapi itu semua kebiasaan. Pisau dapur saja mahal. Ini bukan sesuatu yang rata-rata keluarga mampu. Saya juga tahu bahwa orang tua mereka berpura-pura miskin. Dan Anda mengepalkan tangan karena marah. Jalan kemarahan. Saya tumbuh dengan tunjangan bulanan. Hanya $2. Pada akhir bulan, Anda hanya bisa melihat orang lain makan lollipop dan makanan ringan. Ketika saya masih di sekolah menengah pertama,
Saya juga dijuluki bukan kemiskinan. Mereka mencuci kaki di luar saat kuliah. Saya masih harus melakukan pekerjaan sambilan. Sekarang dia memberitahu saya bahwa keluarga saya sebenarnya sangat kaya. Apa yang sedang terjadi? Berbaring datar harus berbaring datar. Pak, saya akan mabuk di kota pijat. Saya ingin menyelamatkan mereka yang sedang mencuci kaki. Gadis yang menderita di toko jatuh dengan suara. Anda pulang dengan marah. Dan ada tangan di punggungmu. Luo Qingya menatapmu dengan mata mikron. Dengan tatapan berbahaya, apa yang baru saja Anda katakan? Lihat matanya yang dingin. Anda tidak tahu mengapa Anda khawatir. Tapi masih sulit untuk menahan penahanan dan mendorong tangannya. Bisnis pria, wanita, pikirkan urusanmu sendiri. Tapi jangan lupa bahwa aku bukan hanya seorang wanita. Aku masih adikmu. Wajar jika sang adik memberi pelajaran pada sang adik. Ini sangat jelas dimaksudkan untuk menjadi all-in-one. Tapi bisakah kamu menerimanya? Biarkan dia bertemu denganmu hari ini. Kekuatan pengganggu kecil di komunitas Fuyuan. Perang sudah dekat. Suasana seketika menjadi cemas dan tegang. 3 menit kemudian, Anda sakit, dan Anda berbaring di lantai. Terengah-engah. Mata penuh kengerian, seharusnya tidak ingin menjadi diri sendiri. Seorang pria besar benar-benar terbunuh dalam hitungan detik. Mungkinkah wanita ini menjadi Tyrannosaurus humanoid di kulit manusia? Ruo Qing, lansia di Yaju melihat ke bawah pada berbaring di tanah. Telur, berapa lama saya harus berbaring di tanah? Bangun dan ikut denganku ke toko furnitur. Atau kau masih ingin terus dilatih? Setelah mendengar ini, Anda melompat dari tanah. Dengan enggan mengikuti di belakang Luo Qingya. Keluar dari komunitas. Apa yang kamu lakukan di toko furnitur? Lagi pula akhir-akhir ini bukan apa-apa. Tepat pada waktunya untuk menambahkan beberapa furnitur ke rumah. Dekorasi, saya tidak punya waktu sebelumnya. Tapi itu sangat merepotkan bagimu untuk mendengarkan. Jadi saya menguji untuk melihat apakah saya bisa menolak. Tentu saja, premisnya adalah Anda ingin digosok di bawah kaki saya. Setengah jam kemudian, Anda muncul di gerbang kota furnitur terbesar di Jiangcheng. Lagi pula, Anda tidak perlu mengeluarkan uang sendiri. Anda juga benar-benar bebas dari diri sendiri. Selama itu berguna, belilah barang-barang yang paling mahal. Anda tidak tahu apakah ada yang murah yang terlihat bagus. Tapi Anda tahu yang paling mahal harus terlihat bagus. Jalan-jalan ini akan berlangsung hingga sore hari. Pukul 5, satu titik jatuh dengan keindahan matahari terbenam. Warna kejutan sedikit meredup, sampai benar-benar gelap. Dan aku pulang. Anda kembali ke kamar Anda setelah beberapa gigitan. Saya menemani Luo Qingya Kemal begitu lama di sore hari. Anda sudah kelelahan, baru saja naik ke tempat tidur. Kantuk itu seperti gelombang yang tidak pernah berakhir. Tersapu masuk, aku bahkan tidak punya waktu untuk mengganti pakaianku. Aku jatuh ke dalam mimpi. Dan saat ini Luo Qingya, lihat, ruang tamu dan kamar tidur telah dilengkapi dengan lengkap. Ruangan itu tidak mendapatkan kenikmatan yang ia bayangkan. Dan kepuasan. Tampaknya sesuatu yang sangat penting masih hilang. Jadi larut malam, sosok diam-diam menyelinap ke perahu mewah Jiangdu. Dan Anda menutup pintu dengan sangat hati-hati. Minimalkan kebisingan. Angkat kakimu ke lantai 2. Kemudian pintu kamar tidur utama tiba-tiba terbuka. Jiang Lijun, yang mengenakan piyama, melihatnya menyelinap. Seorang putri berdiri di lorong seperti pencuri. Adegan itu terdiam. Ibu dan anak sama-sama malu. Saat ini, Jiang Lijun mengatakan itu di tengah malam. Kenapa kau berdiri di depan pintu kamar Xiao Chen? Luo Qingya sedikit tercengang. Kemudian dia dengan paksa menjelaskan. Saya akan melihat apakah saya membutuhkan furnitur di pintu. Aku akan membelinya besok. Tapi betapa lemahnya alasannya. Kredibilitas yang sangat rendah. Jiang Lijun menggelengkan kepalanya.
berbalik dan kembali ke kamar dan tutup pintunya. Kemudian Luo Qingya mendengarnya datang dari balik pintu. Tak lagi menyamarkan tawa, wajahnya langsung menjadi hitam. Saya tidak sabar untuk menemukan jahitan untuk masuk. Membuatnya sedih. Dorong semua dosa langsung ke kepala Anda. Gertakkan gigimu dan buka pintumu. Jangan pernah masuk ke kamarmu lagi. Dia tidak terkejut bahwa dia tidur seperti babi mati. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya baginya menyelinap ke kamarmu. Adapun apa yang akan terjadi selanjutnya, kamu juga tidak menyukainya. Pagi tertutup. Anda bangun terbungkus bola. Silau sinar matahari bersinar melalui celah di tirai. Kesadaran berikut telah memberi Anda reputasi ketat. Mengapa Anda merasakan rasa manis? Aku tak berpikir sebanyak itu. Bangun dan mandi. Tunggu sampai Anda keluar dari kamar dan turun ke bawah. Ada sarapan di atas meja. Ada 3 mangkuk makan yang tersisa. Jiang Lijun dan Luo Hongtian diperkirakan memiliki. Saya pergi ke perusahaan setelah sarapan. Hanya tersisa Luo Qingya yang duduk di sofa. Kaki indah Billy ada di telepon. Ruang tamu sangat sepi. Jadi bahkan jika Anda tidak repot-repot mendengarkan suara di ujung telepon, itu juga dipaksa masuk ke telingamu. Ini seorang pria. Suaranya harus muda. Qingya, saya mengadakan pesta kapal pesiar malam ini. Banyak teman dunia nyata akan ada di sana saat itu. Saya ingin mengundang Anda sebagai pasangan dansa saya menghadiri pesta ini. Anda tidak bisa tidak memukul lidah Anda saat Anda berpura-pura makan dan menguping. Kehidupan orang kaya begitu berwarna. Melempar pesta dan kapal pesiar menggunakan tangan mereka. Luo Qingya menjawab dengan dingin ke sisi lain. Saya tidak tertarik dengan keheningan sejenak di ujung telepon. Suara pemuda yang sangat tulus dan elegan itu keluar. Kamu harus tahu bagaimana perasaanku padamu. Setelah pesta itu 3 tahun lalu, saya jatuh cinta padanya. Dan jika kedua keluarga kita bisa menikah, jika yang kuat bersatu, aku punya pacar. Zhang Hongwei di sisi lain belum selesai berbicara. Dia disela oleh kata-kata Luo Qingya. Adegan itu menjadi sunyi senyap. Setengah suara, ada tawa yang sedikit tidak wajar dari ujung sana. Qingya, apakah kamu bercanda? Jika bunga saya membuat Anda merasa buruk, tidak masalah. Aku akan selalu menunggumu dalam diam. Kau dengar itu? Merinding menjijikkan. Tidak bisakah kamu mengerti penolakan yang begitu jelas? Apakah itu sederhana? Aku tidak menunggumu untuk mengeluh. Luo Qingya berjalan ke meja. Pegang telepon ke mulut Anda. Matanya dingin, yang berarti giliranmu. Anda mengacungkan jempol. Kemudian menghadap ke bawah dengan jijik. Terlihat seperti, selain itu, aku ingin menggunakan tuan muda sebagai tameng. Tidak ada bahasa klasik. Luo Qingya menemukan kartu bank entah dari mana. Dengan wajah kosong di atas meja. Anda tertawa, bukankah Anda terlihat seperti uang kotor orang yang membelinya? Detik berikutnya Anda mengambil telepon dan berpura-pura kedinginan. Dengan suara rendah, permisi, apakah Anda ada hubungannya dengan pacar saya? Diam lagi. Suara luar biasa itu tiba-tiba menjadi spiritual. Kamu siapa? Pengganggu kecil Jiang Cheng Sumo memainkan hal yang masuk akal. Jauhi wanitaku, atau aku akan mematahkan kaki ketigamu. Tutup dengan bunyi bip. Anda mengembalikan telepon ke Luo Qingya. Aku menyentuh hidungku dengan bangga. Jangan terlalu berterima kasih padaku, saudaraku. Omong-omong, berapa banyak uang yang Anda miliki di kartu ini? Luo Qingya menamparkan tanpa ekspresi. Pukul kepalamu. Mata dingin membawa rasa penindasan dunia. Pembukaan dingin. Kau bilang apa? Kakak, aku salah. Kamu sangat takut sehingga kamu dengan cepat berubah pikiran. Luo Qingya mengulurkan tangannya dengan puas. Gosok kepalamu. Tidak apa-apa untuk berpura-pura dengan orang lain. Berpura-pura membunuhmu dengan saya 3,003 miliar kartu ini. Kakak,
kamu sangat baik padaku. Apakah 300 yuan? Gaji Anda bekerja 2 hari lalu hanya 300 sehari. Wen Yan, kamu marah. Jadi, Anda mengambil gaji saya untuk menyuruh saya melakukan sesuatu. Apa yang Anda lakukan adalah personel. Aku ingin melawan, tapi melihat mata Luo Qingya yang seperti penyair, Anda diam-diam memilih untuk menelannya. Seperti kata pepatah, belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam selama 10 tahun. Cepat atau lambat, saya ingin Anda berlutut di tanah dan menyanyikan penaklukan. Pikirkan tentang itu. Tiba-tiba, suara sidik jari terbuka muncul di luar pintu. Jiang Lijun pulang kerja lebih awal. Apa yang kalian berdua lakukan? Apakah kamu tidak pergi keluar untuk bermain? Di sini sangat panas. Aku mau mandi dulu. Ibu akan mengajakmu jalan-jalan nanti. Beli beberapa pakaian. Saat dia berbicara, dia berjalan ke atas. Setelah bergaul satu sama lain akhir-akhir ini, Ibu Jahe sudah berakhir. Cari tahu semua tentang kepribadian putra Anda. Karena itu, saya tidak memperlakukan Anda dengan hati-hati seperti yang saya lakukan pada awalnya. Itu menjadi acak. Setengah jam kemudian, di depan jalan pakaian terkenal, Bentley putih perlahan berhenti di persimpangan. Awal dari kegembiraan batin dalam penjualan wanita. Perkenalkan sepotong pakaian pria musim panas yang sedang populer saat ini. Hampir setiap item diperkenalkan. Jiang Lijun akan menurunkannya. Pramuniaga wanita yang menonton sangat gembira. Menurut bulan ini, Anda bisa mendapatkan puluhan ribu bonus. Tapi kamu terlihat ketakutan. Saya baru saja memasuki toko 10 menit yang lalu dan mengambil 20 potong pakaian. Siapa yang bisa menggantikan ini? Ini adalah ritme keinginan Anda untuk tinggal di ruang ganti. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Anda membawa tas besar dan tas kecil. Gelombang marah itu elegan. Kau keterlaluan. Sebenarnya ada 2 set rok di tumpukan pakaian Anda. Apakah Anda cocok untuk hati? Zhao Luoqing menatapmu dengan dingin. Karena aku ingin melihat pakaian yang aku pilih dengan susah payah untukmu. Belum selesai. Pulanglah dan tunggu aku. Aku ingin mengganggumu. Wen Yan, kamu marah dan berduel. Harus berduel. Hari ini kamu mati atau aku hidup. Menyaksikan keduanya semakin berisik. Jiang Lijun sangat tidak berdaya. Letakkan di kepala Anda dan gosokkan. Oke, itu semua keluarga. Tunggu sampai Anda pergi ke supermarket untuk membeli makanan. Aku akan memasak sesuatu yang enak untukmu. Kau mengangguk. Aku bersumpah pada diriku sendiri. Pastikan untuk memberitahu Luo Qingya betapa kuatnya Anda. Malam itu, Jiang Lijun memamerkan keterampilan memasaknya. Membuat semua jenis hidangan. Setelah makan malam, saya menonton TV dengan Anda untuk sementara waktu. Anda hanya kembali ke kamar Anda untuk beristirahat. Kalian semua pergi. Jika Anda anggun, Anda tentu tidak tertarik menonton sabun yang membosankan. Drama itu bangkit dan menyusul ke kamar atas. Saat ini, Jiang Lijun ingat apa yang menghentikannya. Besok adalah ulang tahun ke-80 wanita tua di sebelah. Saya memiliki kolaborasi penting dengan ayahmu besok. Pergi untuk kita. Diterima dari mobil lagi. Jangan lupa bawa bagasi. Xiao Chen berhenti menggonggong. Masih terlalu dini baginya untuk menyentuh benda-benda ini. Setelah beberapa saat, jadi kali ini kamu pergi sendiri. Luo Qingya tiba-tiba tidak puas. Jadi keesokan harinya, kamu yang masih bermimpi. Dia diseret paksa dari tempat tidur oleh Luo Qingya. Sampai jumpa tidur seperti babi mati. Mengangkat tanganmu adalah tamparan. Dengarkan saja kamu berteriak. Luo Qingya menundukkan kepalanya dengan keras. Tuang ke bolamu, bangun. Ibu memintamu untuk pergi ke pesta ulang tahun. Anda seharusnya pergi sendiri. Tapi demi menjadi saudaraku yang bau. Kakak, dengan enggan aku menemanimu dalam perjalanan. Wen Yan, kamu menggosok kepalamu. Biarkan aku pergi sendiri. Saya tidak mengenal siapapun.
Hampir lebih baik membiarkanmu pergi. Anda tidak akan berbohong kepada saya, bukan? Jika aku berbohong padamu, maka calon suamiku bodoh. Anda akan bangun dengan ragu, mengenakan pakaian dan berganti sepatu. Bagaimana Anda bisa mengirim benda beracun seperti itu? Saya tidak tahu pria mana yang sangat sial. Jadilah suaminya. Dan kemudian Anda meninggalkan ruangan. Ada mobil yang tampak keren diparkir di halaman kecil. Ferrari hitam yang dibuat dengan indah. Luo Qingya berjalan keluar dan melihat dan berkata kepadamu. Jika Anda mengemudi hari ini. Saat Luo Qiangya berbicara, dia berjalan dengan kaki panjang. Dapatkan di kopilot Ferrari. Dan Anda dengan cepat berada di belakang kemudi. Setelah memasang sabuk pengaman, kaki bersemangat menuruni pedal gas. Bagian belakang mobil mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Ini terasa sangat enak. Pukul 11.30 siang. Di luar Hotel Jiangnan paling terkenal di kota Quanjiang. Itu penuh dengan mobil. Mobil mewah yang langka. Jangan bilang itu di Jiangcheng, tetangga. Bahkan jika Anda melihat seluruh provinsi Jiang, itu cukup bergengsi. Jauh. Anda dapat melihat horizontal merah terang ditarik di pintu hotel. Dikatakan selamat. Ulang tahun ke-80 tetangga Tainai Sumoumu. Hanya satu tempat parkir terakhir yang tersisa. Anda memarkir Ferrari dan keluar dari mobil. Karena ini pesta ulang tahun. Jadi kamu dan Luo Qingya tidak berpakaian begitu formal. Tapi kamu melirik kecantikan dengan gaun putih yang berkibar di sampingmu. Meskipun wanita ini memiliki kepribadian yang buruk. Tapi kamu harus mengakui, Luo Qingya tidak peduli apa yang dia kenakan. Ini menakjubkan. Sepertinya memperhatikan tatapanmu. Luo Qingya melihatmu. Aku sangat takut melihatmu sehingga aku segera mengalihkan pandanganku. Senyum tak terlihat terulas di sudut mulutnya. Itu reaksi yang indah. Ini adalah suara kejutan. Dari depan keduanya. Agu-chan, apakah Anda datang ke pesta ulang tahun nenek saya juga? Keduanya melihat sekeliling. Saya menemukan bahwa itu sebenarnya adalah Ganoderma lucidum. Tetapi saat ini dia mengenakan gaun kuning muda. Wajah halus dengan riasan tipis. Nenekmu, kamu juga sedikit terkejut melihat Ganoderma lucidum. Tapi segera memperhatikan riasan di lukisannya. Di bawah hutan sebenarnya adalah keluarga Lin. Setelah sekian lama, ini juga wanita kaya. Reaksi Luo Qingya tampak sangat datar. Jelas tahu tentang itu sejak lama. Lin Zixia akan berbicara. Lalu seseorang memanggilnya dari belakang. Sudah hampir waktunya. Anda pergi mendapatkan nenek. Dia mengalami depresi. Saya harus meminta maaf kepada Anda dan menunggu saudara saya menelepon saya. Saya akan berbicara dengan kalian nanti. Kemudian dia berbalik dan berlari menuju tempat parkir. Sosok yang menakjubkan. Menarik banyak generasi kedua yang kaya diam-diam kagum. Dia baru saja pergi. Sosok lain datang sebelum Anda. Ini adalah seorang pria muda dalam setelan putih. Memiliki gaya rambut yang modis. Ditambah dengan temperamennya yang elegan dan santai. Memberikan kesan muda dan menjanjikan. Xiaoya, kebetulan sekali. Apakah Anda di sini untuk bibi dan paman Anda juga? Ini saudaramu. Mengatakan itu, mata Zhang Hongwei langsung tertuju padamu. Ini adalah orang yang menelepon terakhir kali. Pria yang memberi Luo Qingya. Anda mungkin tidak memperkenalkan diri. Luo Qingya menarik tangannya dan berjalan menuju bagian dalam hotel. Untuk apa kau menarikku? Aku bisa pergi sendiri, diam jika aku tidak ingin mati. Lobi di hotel telah diatur dengan cermat. Ini sangat banyak kesan Anda tentang orang-orang kelas atas. Pesta. Persiapan penerimaan Jiang Lijun adalah gunung liar berusia seabad. Setelah peserta menyerahkan penerimaan kepada pelayan di depan pintu. Jika elegan, menarik Anda ke meja bundar di sudut. Saya tidak tahu mengapa saya duduk. Hantu itu membuka mulutnya padaku. Lihat pria bernama Zhang itu. Anda benar-benar tidak menyukai orang sama sekali.
Apa yang menjawab Anda adalah sepasang mata yang sangat acuh tak acuh. Apakah menatapmu? Jangan meragukan kuncinya, Anda berbicara omong kosong. Jika elegan, mungkin terlihat sepenuhnya oleh publik. Kembangkan kamu dengan keras. Tak lama setelahnya, waktu menunjukkan pukul 12 siang. Protagonis perjamuan ulang tahun ini akhirnya muncul. Itu adalah nenek yang kamu lihat di komunitas sebelumnya. Mengenakan pakaian binatang merah yang meriah. Dan di bawah hutan dan saudaranya. Mereka mengikuti pasangan paruh baya. Itu pasti orang tuanya. Pembawa acara di atas panggung. Mulailah memberitahu pidato ulang tahun yang telah disiapkan sebelumnya. Kamu bosan, tapi melihat semua orang di sekitar berpura-pura mendengarkan. Dengan serius. Kamu harus berpura-pura serius. Akhirnya, 20 menit kemudian, pembawa acara menyelesaikan dialognya. Lalu ada pembicaraan gratis, lega. Kamu sedang makan lobster. Tiba-tiba menyentuh perutnya dengan wajah getir. Tidak, saya harus pergi ke toilet. Setelah itu, Anda menanyakan arah toilet kepada pelayan. Dibilas ke toilet. Adapun Luo Qingya segera dikelilingi oleh orang-orang yang datang untuk mengobrol. Tapi dia sudah terbiasa menahan pisau renang. Anda dengan cepat menemukan toilet dan masuk ke salah satu bilik. Haruskah kukatakan, seperti yang diharapkan dari hotel terbaik di seluruh kota sungai. Mereka semua menggunakan toilet pintar. Ini sebenarnya memiliki fungsi menghangatkan pantat. Ini adalah pembuka mata. Anda baru saja berjongkok belum lama ini. Ada percakapan di luar. Salah satu suara juga akrab dengan Viagra. Coba tebak apa yang baru saja saya lihat. Luo Qingya yang dingin itu. Untuk benar-benar makan di sebelah seorang pria. Dia juga membantu pria itu untuk memaklumi dan berperilaku baik. Terlalu padat. Itu adik laki-laki Luo Qingya. Aku baru tahu setelah menyelidiki kemarin. Viagra itu. Kapan kamu akan menjatuhkan Luo Qingya? Saya masih harus menunggu anggur pernikahan. Segera, saya sudah membujuk ayah saya untuk pergi ke keluarga Luo untuk melamar pernikahan. Penekanan Yi Luo Hongtian pada Luo Qingya. Di masa depan, bisnis keluarga-keluarga Luo akan menjadi milik keluarga Zhang saya. Pernikahan dapat dibandingkan dengan kepribadian wanita. Sama sekali tidak setuju. Apakah Anda membutuhkan persetujuannya? Ini adalah pernikahan antara dua keluarga. Jika dia tidak setuju, bisakah tuan muda itu hanya memaksa tuan untuk membungkuk? Dia tidak bisa menolak kalau begitu. Setelah menggunakan toilet, Zhang Hongwei dan adik laki-lakinya pergi. Sedikit yang Anda tahu percakapan barusan. Mereka semua terdengar oleh Anda di kompartemen tanpa sepatah kata pun. Terkejut. Saya tidak bisa tidak mengingat. Pemandangan di pintu masuk hotel barusan. Wajah elegan dan santai itu. Sulit dipercaya itu orang yang sama. Pikirkan tentang apa yang saya katakan kepada Luo Qingya barusan di meja makan. Anda tahu apa yang harus Anda lakukan? Anda mengangkat celana Anda diam-diam. Luo Qingya juga saudara perempuannya sendiri. Hanya kamu yang bisa menindas orang lain. Perjamuan Hug Hall diadakan seperti biasa. Suasananya harmonis. Sudut aula. Luo Qingya, yang telah menangani cedera tulang yang serius. Saya bertanya-tanya bagaimana Anda berada di sana begitu lama. Aku melihatmu di keramaian, ruang dansa tengah. Ayah Zhang Hongwei, Zhang Zelong. Saya memiliki percakapan yang baik dengan nenek Nyingchi, Chen Guifan. Zhang Hongwei berdiri dengan tenang di samping. Itu hanya mata. Dari waktu ke waktu, saya diam-diam akan melihat ke bawah Ganoderma lucidum. Saat itu, Anda datang dengan 2 gelas anggur dan senyuman. Nenek Chen mengucapkan selamat ulang tahun. Hidup 100 tahun. Wenyan Chen Guifan melihatmu dengan terkejut. Apakah itu kamu anak laki-laki? Kamu di sini juga. Dan kemudian Anda melakukannya dengan keterampilan. Dengan Zhang Zelong, sapa kedua orang tua Lin Zixia. Akhirnya, dia menatap Zhang Hongwei. Dia memberikan anggur di tangannya sambil tersenyum.
Di masa lalu, saya telah lama mendengar bahwa kakak Zhang adalah orang yang berbakat. Usia yang sama denganku, tapi dia sudah menjadi bos dari sebuah perusahaan besar. Di rumah, aku sering mendengarkan pujian Suster Jia. Aku memanggangmu untuk segelas anggur ini. Begitu kalimat ini keluar, Zhang Hongwei tidak ragu. Jika King Ye akan memuji dirinya sendiri secara pribadi, ragu, dia masih mengambil anggur darimu. Alih-alih mendentingkan gelas, letakkan di samping dan teguk. Anda mengambil gigitan kecil ini. Ekspresinya langsung berubah. Mengapa anggur ini rasanya sedikit aneh? Dan kau, saat ini, anggur merah di gelas telah diminum. Melihat Zhang Hongwei memegang gelasnya tanpa bergerak, Anda berkedip dan berkata, ada apa, Saudara Zhang? Apakah anggur ini tidak sesuai dengan selera Anda? Mengapa saya tidak mengubahnya untuk yang putih untuk Anda? Wajah Zhang Hongwei sedikit tidak wajar. Aku sadar mata, atau minum semuanya? Saya hanya merasa pahit, tapi tetap saja tidak nyaman menahan kata-kata untuk waktu yang lama. Saudara Zhang memang orang yang ceria. Kemudian Anda berbalik dan berjalan ke sudut. Dengan senyum kaya di sudut mulutnya. Melihat nol, dia penasaran. Ekspresi tidak wajar Zhang Hongwei saat dia minum barusan. Tapi aku tidak menyembunyikannya dari matanya. Dia yakin kamu pasti telah melakukan sesuatu yang buruk. Dan Zhang Hongwei tidak bisa tinggal. Dia buru-buru berjalan menuju manajer hotel yang tidak jauh dari sana. Dia merasa anggur itu terasa aneh. Rasanya entah kenapa akrab. Lebih baik bertanya. Jangan sampai ada masalah. Pada saat ini, sudut ruang perjamuan berada di bawah. Tutup mulutmu, tak percaya. Melihatmu dengan tidak percaya. Apa yang Anda katakan bahwa apa yang baru saja Anda berikan kepada Zhang Hongwei adalah air seni? Anda cemberut dan mengatakan dia pantas mendapatkannya. Anda terlihat seperti anjing. Pikiran begitu tak berdaya. Hanya memberinya setengah cangkir urin murah baginya. Luo Qingya, yang duduk di sampingnya, juga terkejut. Tapi sedikit kebahagiaan jauh di dalam hatiku. Saya tidak berharap Anda membantunya sekarang. Suara lembut Luo Qingya terngiang-ngiang di telingamu. Adik laki-laki telah dewasa dan tahu bahwa dia akan menonjol untuk saudara perempuannya. Tidak sia-sia aku memanjakanmu begitu banyak ketika aku masih kecil, kamu kentut. Kapan kamu memanjakanku? Dan begitu Anda mengatakan itu, Anda merasakan sakit yang tajam di bawah kaki Anda. Luo Qingya menyipitkan matanya sedikit. Aku tak mengerti perkataanmu barusan. Bisakah kamu mengatakannya lagi? Adikku paling menyayangiku ketika aku masih kecil. Kakak yang baik, lihatlah adegan cinta yang dalam dari saudara ini. Ganoderma lucidum sedikit iri. Di rumah, hanya nenek yang paling menyayanginya. Orang tua sedikit acuh tak acuh. Saat pesta akan berakhir. Tamu undangan sudah hampir habis. Tinggalkan ruangan yang penuh kekacauan. Sisi gelap jalan di seberang hotel. Mereka bertiga menatap sembunyi-sembunyi pintu keluar hotel. Zhang Hongwei mengertakkan giginya. Saat pria itu keluar, Anda hanya bergegas dan menidurinya. Lari. Lalu semuanya 50.000. Anda tahu, tertangkap oleh keamanan hotel. Saya tidak perlu mengajari Anda apa yang harus dikatakan. Jangan khawatir, Tuan Zhang. Kami bersaudara profesional dalam hal ini. Dengarkan ini. Zhang Hongwei tampak puas. Karena Anda tidak memiliki etika seni bela diri. Maka jangan salahkan dia karena kejam. 3 orang fokus pada pintu hotel. Tidak memperhatikan. Seseorang telah merayap di belakang mereka. Detik berikutnya, ketiga orang itu hanya mendengar hembusan angin di belakang mereka. Salah satu dari mereka menutupi kakinya dan berteriak. Setelah menyelesaikannya dengan cepat, kau tidak ragu-ragu, melambaikan tongkat di tanganku lagi. Tamparan di pinggang Zhang Hongwei. Rasa sakit menyebabkan dia berguling-guling di tanah. Setelah melihatmu dengan jelas, dia mengertakkan gigi dan mengatakan bahwa kamu benar-benar bermain kotor. Benar-benar tidak berbudaya.
Saya menyebutnya taktik, oke? Anda menyentuh hidung Anda dengan bangga saat Anda menarik diri. Dia menghadapi gangster terakhirmu. Masih waspada. Berani tidak ceroboh. Kau sudah menebaknya. Zhang Hongwei adalah seorang munafik. Itu mungkin datang bersamamu. Jadi saya bercampur dengan kerumunan terlebih dahulu. Tinggalkan hotel dan pertahankan perawatannya. Zhang Hongwei jatuh ke tanah. Dia mencengkeram pinggangnya dengan wajah bengkok. Jatuh ke satu-satunya yang tersisa. Apa yang masih kamu lakukan? Dapatkan dia untukku sekarang. Aku akan memberimu balas dendam ganda setelah itu. Dengarkan ini. Sentuhan api melintas di mata gangster lengan bunga. Tarik keluar nunchakus yang sudah disiapkan dari belakang. Dex terus bergegas. 10 menit setelah para tamu pergi. Luo Qingya baru saja keluar dari tempat parkir. Aku melihatmu berlari di seberang jalan. Setelah Anda masuk ke dalam mobil. Sangat tidak bisa berkata-kata, mengapa Anda suka berlarian? Apa yang kamu lakukan? Anda mengambil bunga liar yang Anda petik dari pinggir jalan dari belakang. Saya baru saja melihat seikat bunga yang indah dari pinggir jalan. Saya mengirimkannya kepada Anda. Luo Qingya memberi Anda tampilan putih. Injak pedal gas. Mengemudikan mobil menuju Jiangdu Haoting. Memarkir mobil di halaman kecil tanpa kata-kata sepanjang jalan. Mereka berdua turun dari mobil dan berjalan masuk ke dalam rumah. Saat menaiki tangga, Anda mengangkat kaki Anda dan merasakan sakit yang tajam di pinggang Anda. Anda hampir jatuh di udara. Untungnya, reaksi cepat Luo Qingya menangkapmu. Pada saat yang sama, dia hanya menyadari ada sesuatu yang salah denganmu. Kerutkan kening dengan cepat dan tarik lengan pendek Anda. Bekas luka memar di pinggang Anda terlihat. Sepertinya sudah dicambuk oleh sesuatu. Ada Gordon di dalam dirimu. Mata bersalah berpaling. Ini adalah ketika saya pertama kali meninggalkan hotel. Saya tidak sengaja jatuh dan jatuh. Tapi kebohongan seperti itu, bagaimana mungkin menipu Luo Qingya, yang hatinya seperti bulan yang cerah? Suaranya tiba-tiba menjadi dingin dan aku hanya bertanya sekali. Apa yang baru saja kau lakukan? Menghadapi nada interogasi Luo Qingya. Semua orang yang menghindari matamu mengatakan itu jatuh. Hanya sedikit cedera. Ambil cuti 2 hari dan kau akan baik-baik saja. Luo Qingya menahan keinginan untuk menamparmu. Berteriak kepada Real Madrid, pengurus rumah tangga yang sedang membersihkan rumah. Dao Huangma, orang ini terluka. Mengapa Anda tidak memberinya obat? Saya terluka, bukan saya pergi ke perjamuan ulang tahun? Saat suara itu jatuh, Ibu Kekaisaran tidak memberimu kesempatan untuk berbicara sama sekali. Menarikmu menuju rumah. Saya menemukan kotak medis dan menyekanya dengan rasa sakit. Obat-obatan, meskipun kapas hanya menyentuh memar sedikit. Itu menyakitkan, dan ekspresimu terpelintir kesakitan. Cedera ini secara alami antara dia dan Zhang Hongwei. Dengan dua berandal itu, dan menerima kabar bahwa Anda terluka. Ruo Hongtian dan Jiang Li Junfu. Wanita itu terburu-buru menelepon ke rumah dari perusahaan. Begitu saya memasuki pintu, saya melihat Anda berbaring di sofa. Memar di pinggang memiliki lebar 2 cm dan panjang 5 cm. Itu terlihat sangat menembus. Pada saat ini, baik suami maupun istri dipenuhi dengan kemarahan. Mereka kesulitan mendapatkan kembali putra mereka. Saya sudah memiliki rasa bersalah. Akibatnya, Anda terluka beberapa hari setelah saya membawa Anda kembali. Jika Anda bisa menanggungnya, mereka tidak harus nongkrong di Jiangcheng. Kamu sedikit tidak nyaman saat ini. Berbaring di sofa, dia mengangkat tangannya dan berkata, "Ayah, Ibu, tidak apa-apa." Aku, Jiang Lijun, merasa tertekan saat melihatnya. Cepat ambil ramuan dari tangan Huang Ma untuk mengoleskannya untukmu. Dan dia melakukannya dengan hati-hati. Luo Hongtian menatap Huang Ma. Dia mengerutkan kening dan bertanya kemana Qingya pergi. Aku tidak tahu. Nona Qingya baru saja kembali.
Biarkan saya memberikan obat kepada Tuan Muda Chen. Dan kemudian dia pergi. Di sisi lain, Departemen Rawat Inap Rumah Sakit Rakyat Pertama di Jiangzheng. Meskipun misinya tidak berhasil, untungnya, kedua gangster itu masih memiliki etika profesional. Bawa Zhang Hongwei ke rumah sakit dengan taksi. Omong-omong, ambil semua uang tunai yang dia miliki. Merampok orang kaya dan memberi orang miskin. Kota koran cemberut. Sebagai gantinya, dia mendapat selusin tongkat. Dan itu membuatnya kesal. Ceritanya mendorong untuk meninggalkan bangsal. Matanya merah dan dia mengertakkan giginya untuk sialan Gu Chen. Anda harus menunggu. Suatu hari saya akan meminta Anda untuk berlutut di tanah. Mohon maaf saya. Saat itu, langkah kaki datang dari luar pintu bangsal. Apakah di sini? Anda harus memakai masker dan sarung tangan. Cepat saat melakukannya nanti. Saat pintu terbuka, berjalan masuk. 3 pria yang sangat kuat berbaju hitam. Di mata gemetar Zhang Hongwei. Mereka mengunci pintu dan berjalan ke arahnya. Kamu siapa? Apa yang kamu lakukan? Jangan datang ke sini. Ayahku adalah Zhang Zelong. Oh, men, jangan menamparkan wajahmu. Suara pukulan ke daging terus menggema di bangsal. Jeritan itu tak ada habisnya. Sampai 10 menit kemudian, ketiga tamu tak diundang itu dengan cepat melarikan diri dari bangsal. Zhang Hongwei berbaring di tempat tidur. Dia sudah dipukuli menjadi kepala babi. Menatap langit-langit tanpa air mata. Apakah dia keluar hari ini tanpa membaca almanak? Baru saja dipukuli. Sebelum saya bisa mengatur napas, 3 orang gila berlari. Siapa yang kau provokasi? Tunggu sampai gelap jam 7 malam. Luo Qingya baru saja pulang. Ruang tamu terang benderang. Luo Hongtian duduk sendiri di sofa. Melihat laporan keuangan di tanganku. Tidak mengherankan melihat putriku kembali. Ditanya dengan lantang apa yang terjadi dengan cedera itu. Wen Yan Luo Qingya mengucapkan 3 kata dengan ringan. Setelah Zhang Hongwei selesai berbicara, dia dengan patuh berjalan ke atas. Tujuannya jelas dan datang ke pintu Anda. Mendorong membuka pintu dan langsung masuk. Ini seperti kembali ke kamarmu. Tutup pintunya. Teriakanmu datang dari dalam. Mengapa Anda ingin saya berganti pakaian? Anda tidak bisa mengetuk sebelum Anda masuk. Bukan itu sebabnya kamu menusuk pakaianku. Kamu tidak ingin diam untukku. Buka bajumu dan biarkan aku melihat lukanya. Jika kau tak jujur, aku akan menamparmu. Jika Hongtian mendengarkan suara yang datang dari lantai atas. Tersenyum tak berdaya. Ingat apa yang baru saja dikatakan putriku. Mata Zhang Hongwei menjadi sedikit suram. Kemarin, Zhang Zelong menyebutkan kepadanya tentang pernikahan kedua keluarga. Tentu saja, dia menolak tanpa ragu. Hasil hari ini, putranya yang berharga diganggu seperti ini oleh Zhang Hongwei. Terlalu kebetulan. Ini pasti ada hubungannya dengan Zhang Zelong. Luo Hongtian menyentuh dagunya dan memutuskan sesuatu. Dan hari berikutnya, Zhang Zelong datang ke perusahaan seperti biasa. Dia saat ini, saya masih belum tahu tentang rawat inap anak saya. Berjalan ke kantor dan duduk. Sekretaris datang dengan panik dan melaporkan pekerjaan itu. Apa Lorger ingin membubarkan kemitraan? Kedua gerakan tersebut merupakan raksasa di industri listrik. Kelompok runner-up terutama menargetkan pasar peralatan listrik kelas menengah ke atas domestik. Dan peralatan listrik Waning keluarga Zhang. Terutama menargetkan pasar peralatan listrik kelas bawah. Oleh karena itu, tidak banyak konflik kepentingan antara keduanya. Sekarang grup runner-up tiba-tiba mengatakan ingin mencabut kerjasama. Jatuh zenit merah sebagian besar untuk menghasilkan lebih sedikit uang. Peralatan listrik Tawaning. Tapi itu tidak akan dikirim untuk beberapa waktu ke depan. Memikirkan hal ini, Zhang Zelong tidak bisa duduk diam. Cepat beritahu sekretaris untuk memberi saya janji dengan Luo Hongtian. Dan pergi ke rumahku. Bawa dahongpao yang kutaruh di lemari.
di kamar pribadi di Hotel Internasional pada siang hari. Luo Hongtian dan Jiang Lijun memaksamu untuk menutup. Kamu sangat enggan, tapi melihat pasangan itu menunjukkan tatapan tegas yang langka. Juga mengacu pada mengikuti. Luo Qingya secara alami mengikuti. Baru duduk belum lama ini. Dengan suara langkah kaki di luar kamar pribadi. Zhang Zelong, yang saya lihat kemarin, masuk sambil tersenyum. Dia memegang kotak kado yang dibungkus dengan indah. Saudara Ruo, ini adalah pohon induk dahongpao yang baru saja saya dapatkan beberapa hari yang lalu. Anda harus mengambilnya kembali dan mencobanya. Berhenti bicara omong kosong, anakmu memukuli anakku seperti ini. Anda harus memberi saya penjelasan hari ini. Jika tidak, keluarga kita tidak perlu terus bekerja sama. Berbicara tentang Luo Hongtian, angkat bajumu. Tunjukkan memar yang dikocok. Dengarkan ini. Aku masih bertanya-tanya, mengapa Luo Jia, Zhang Zelong, yang tiba-tiba ingin membatalkan kerjasama. Mudah dimengerti. Wajahnya langsung berubah murung. Dia menamparkan meja dengan keras. Saudara Doluo, jangan khawatir. Saya akan menelepon anak nakal saya sekarang. Menghukum sesukamu. Tidak pernah karena dia mempengaruhi hubungan kita. Sebuah panggilan telepon keluar dengan cepat. Anda merasa lebih bersalah. Yang lain tidak tahu bagaimana keadaannya. Bagaimana mungkin kau tidak tahu? Tapi sekarang jelas sudah terlambat untuk melarikan diri. Untungnya, Anda tidak memukul terlalu keras kemarin. Jika tidak, hari ini akan menyedihkan. Di sisi lain, wajah Luo Qingya tiba-tiba sedikit busuk. Kekalahannya sangat cepat, sekitar setengah jam berlalu. Tepat ketika Zhang Zelong mengerutkan kening mengapa putranya belum datang. Pintu ke kamar pribadi terbuka pada saat ini. Saya melihat dua perawat, Zhang Hongwei, yang berada di kursi roda, masuk. Perhatikan diperban dari atas ke bawah. Zhang Hongwei yang terjerat erat. Suasana di ruang pribadi itu langsung sunyi. Luo Hongtian, yang terlihat seperti meminta rasa bersalah sebelumnya. Mau tak mau saya melihat anak saya saat ini. Tapi matanya sepertinya mengatakan mengapa dia lebih buruk darimu. Betapa memalukannya kamu membuatku dan ibumu sekarang. Zhang Zelong tercengang. Ia segera bangkit untuk mengecek keadaan anaknya. Apa yang terjadi? Luar biasa. Bagaimana kamu bisa terluka seperti ini? Jika Hongtian, Anda harus memberi saya penjelasan. Di sana kita pergi. Kutub terbalik. Yang memberatkan sekarang menjadi memberatkan. Anda juga melihat terbungkus dalam kebingungan saat ini. Milik Mumi, Zhang Hunu. Saya mencambuknya beberapa tongkat kemarin. Tapi apakah dia membuatnya begitu serius? Orang ini menaruhnya di sini. Tapi segera kamu bereaksi. Anda melihat Luo Qingya di samping Anda. Langsung mengerti apa yang terjadi. Mungkinkah wanita ini cari sendiri tempat? Ini juga kejam. Bertarung sampai mati. Lalu sang jenderal tiba-tiba menoleh. Dengan menyakitkan memberitahu Anda bahwa itu bukan anak laki-laki. Bahkan jika Anda memiliki konflik dengan Xiao Zhang, Anda tidak dapat menggunakan tangan yang begitu berat. Anda ingin menangis, tetapi tidak peduli berapa banyak yang dijelaskan saat ini, itu tidak berguna. Dia hanya bisa melihat Luo Qingya. Luo Qingya diam dan tidak melihatnya. Itu juga salah satu kewajiban sang adik untuk disalahkan atas sang adik. Luo Hongtian berkata kepadamu dengan nada tegas. Sekarang cepat dan pulang ke dinding dan pikirkan tentang itu. Setelah mengatakan itu, sebuah keluarga beranggotakan 4 orang bangkit dan melarikan diri. Dahongpao, yang Zhang Zelong enggan minum, juga. Itu diambil oleh Luo Hongtian. Ambil semuanya, jangan anggap apa-apa. Tak lama hanya tersisa Zhang Zelong dan putranya di ruang pribadi. Melihatmu menyelinap pergi, tubuh knalpot Zhang Hong terus bergetar. Tapi mulutnya diperban, tidak bisa berbicara sama sekali. Meskipun Zhang Zelong marah, dia tidak kehilangan ketenangannya. Kolaborasi antara kedua keluarga harus terus berlanjut.
telah dijalani oleh Lord Gale. Sumber kehidupan teknologi juga tidak masalah. Mereka akan memiliki pilihan terakhir mereka. Setelah pergi ke Logarty lagi besok untuk tato. Kalian pergi ke hotel acak, makan. Luo Hongtian dan Jiang Lijun kembali ke perusahaan. Dan kamu dan Luo Qingya baru saja pulang. Kamu langsung memelototinya dengan ketidakpuasan. Potongan yang luar biasa itu dipukuli seperti itu. Itu pasti kamu. Aku mengeluarkannya untukmu. Kau yang disalahkan untukku. Pergi dan ambil baskom air cuci kaki untuk adikku. Saya ingin mencuci kaki saya. Kau pikir aku pengasuhmu? Pergi sendiri. 2.000 yuan untuk tugas. Suster, tolong tunggu sebentar. Segera sepanci kaki mengepul. Air ditempatkan di depan Luo Qingya. Tapi Luo Qingya tidak bergerak. Dia berkedip. Apa yang kamu lakukan menatapmu dan berbisik? Cuci kakiku. Apa aku terlihat seperti seseorang dengan jimat itu bagimu? Setengah menit kemudian, Anda memegang klan giok merah muda dan putih yang halus dan memasukkannya ke dalam baskom. Gosok dengan lembut. Kulihat tekadmu melampaui orang biasa. Aku hanya bisa berdenyut saat ini. Darahnya sedikit melonjak, dan rasanya sangat enak. Tepat saat Anda menikmatinya, tiba-tiba Luo Qingya kembali membuka kakak halitosisnya. Apakah kamu menyukaiku? Saat suara Luo Qingya jatuh, tangan yang Anda gosok sedang direbus. Meski hanya sesaat, tapi di dalam dirimu, mau tak mau saya berpikir serius tentang masalah ini. Menghadapi karakter manusia seperti Luo Qingya, aneh rasanya tidak menyukainya. Tapi tentu saja Anda tidak bisa menjawab seperti itu. Lanjutkan aksi menggosok. Berpura-pura menghina, pisau cemberut, hanya karaktermu. Luo Qingya berbicara lagi dengan sedikit ketidakpuasan.